APP Tarani, Kompleks Ruko Diamond Center, Panakukang, Kota Makassar, Bapak Ibu sekalian. PT Kafa Berkah Bersama ini disupport langsung oleh PT Dalong Bioteknologi Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Berikut adalah akta legalitas dari PT Kafa Berkah Bersama. Kami ada akta notaris, NIB, SK Kemenkumham, SYUKL, dan APLI. Berikut ini adalah 7 faktor yang mempengaruhi kesehatan Bapak Ibu sekalian. Ada udara, faktor udara, ada faktor air, ada makanan dan minuman, ada keseimbangan emosi, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, serta radiasi. Bagaimana jika 7 faktor tadi tidak seimbang? Otomatis akan mengalami berbagai macam penyakit seperti degeneratif atau penurunan fungsi organ seperti hipertensi, anemia, diabetes, mellitus obesitas, osteoartritis, Alzheimer, dan lain-lain Bapak Ibu. Kira-kira kita akan lebih mencegah secara preventif atau mengobati secara kuratif. Apa solusi yang terbaik? Jadi dari PT Kafa Berkah Bersama ini kami menawarkan propolis Bapak Ibu sekalian. Kenapa harus propolis dan kenapa harus propolis PT Kafa Berkah Bersama atau Kafa Propolis? Karena pertama, manfaat Kafa Propolis ini sangat banyak, mampu mengobati berbagai macam penyakit karena mengandung flavonoid dan lebih dari 300 senyawa lainnya, sehingga mampu mengobati berbagai macam penyakit ringan, sedang, dan berat Bapak Ibu. Apa itu propolis? Jadi propolis ini diambil dari lebah yang merupakan campuran antara lilin wax lebah dan zat resin getah yang dalam komposisi bervariasi berfungsi sebagai penambal dan mensterilkan dari serangan virus, jamur, dan bakteri. Manfaat propolis itu sendiri, yakni pertama, menjaga stamina tubuh sebagai antioksidan karena memiliki lebih dari 300 senyawa dan mengobati berbagai macam penyakit ringan, sedang, dan berat. Jadi manfaat propolis ini sangat lengkap Bapak Ibu sekalian. Bisa berfungsi sebagai stamina, pencegahan, dan pengobatan penyakit. Seperti apa propolis yang terbaik Bapak Ibu? Mari kita dengarkan, ini adalah salah satu podcast. Jadi ini adalah podcast umum di mana Dr. Cahyono Purbomartono, beliau menjelaskan propolis yang terbaik itu seperti apa. Jadi ini adalah podcast umum dikasih solusi, bukan podcast mengenai Kafa Propolis. Jadi mari kita dengarkan dengan seksama Bapak Ibu. Berwarna-warni itu kan ada di surat Al-Nahl ya. Itu kan ada madu, ada royal jelly, ada bipolen, ada wax, ada propolis. Kalau wax kan tidak bisa kita konsum. Dia untuk lilin misalnya, buatan lilin. Tapi yang untuk kesehatan kan madu, apalagi royal jelly, bipolen sama propolis. Tapi yang dari 4 ini yang paling oke adalah propolis. Karena propolis itu dari air liur lebah yang fungsinya untuk sebagai anti-inflamasi dan antibakteri. Jadi bisa dianggap sebagai antibiotik alami. Cuman, untuk memisahkan antara propolis dengan wax itu susah banget Mas. Apa? Nggak ada alatnya apa? Ada teknologinya sekarang. Kok susah? Susah, karena propolis maaf nih. Ya. Banyak di luar sana propolis yang belum bisa memisahkan 100% antara wax dan si propolisnya itu. Yakin? Ada, katakan belum ada yang bisa. Bukan belum ada, sudah ada. Cuman masih banyak yang belum bisa. Sesulit apa dong? Sangat sulit. Contoh? Ya nggak ada contoh. Misalnya contoh ya. Contohnya gini. Contohnya ciri-ciri ya saya katakan. Ciri-ciri propolis, mohon maaf ya. Propolis yang kurang baik. Saya katakan kurang baik. Yang dia belum bisa memisahkan 100% antara wax dan propolis itu, kalau dideteksi dia akan ada kabut putih. Ya, rata-rata begitu bukan? Ya. Kalau yang baru enggak. Itu indikatornya? Iya. Kalau teknologi yang sudah modern sekarang ini, dideteksi dia larut. Propolis betul-betul tidak ada warna. Kalau warna ya hanya kuning sedikit. Oh, langsung menguning aja? Ya. Bukan yang Jadi kabut. kabutnya. Itu masih ada wax-nya. Dan kalau ada masih ada wax-nya, bisa menyumbat pembuluh darah di jantung. Aduh, takut.
Oke, baik. Tadi itu adalah penjelasan dari Dr. Cahyono Purbomartono, di mana beliau menjelaskan seperti apa sih propolis yang terbaik. Jadi, podcast ini dilakukan dikasih solusi, dan dia juga menjelaskan bagaimana propolis yang terbaik. Jadi, ini adalah, sekali lagi, ini adalah podcast umum, bukan podcast mengenai kaffa propolis. Nah, perbandingan cara ekstraksi propolis, Bapak Ibu, itu di Indonesia atau di dunia itu umumnya ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, ada pembuatan propolis secara tradisional atau ekstraksi air atau dimasak. Kelebihannya, ini biaya produksinya murah. Jadi sudah pasti harga jualnya juga sangat murah, Bapak Ibu. Kekurangannya, masih mengandung biweks atau zat lilin dan getah pohon, masih banyak sisa ampas propolis, rasa cenderung pahit dan sepat, kadar flavonoid dan quercetinnya rendah, ukuran molekul besar sehingga sulit diserap oleh tubuh. Ini adalah pembuatan propolis yang diproses secara tradisional. Nah, berikut ini adalah pembuatan propolis yang diproses secara modern. Yang pertama, kelebihannya hasil ekstraksi ini sudah lebih baik dibanding hasil ekstraksi tradisional tadi. Kekurangannya, setelah ekstraksi selesai, masih terdapat etanol atau masih tetap terdapat kandungan alkohol di dalamnya. Yang kedua, rasa cenderung masih pahit dan sepat karena kandungan wax atau lilin masih ada. Yang ketiga, kadar flavonoidnya rendah. Yang keempat, kadar quercetinnya rendah. Ini adalah pembuatan propolis yang diproses secara modern atau ekstraksi etanol, atau saat ini banyak beredar di luar sana, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan pembuatan propolis kaffa? Jadi kami melewati alur ekstraksi MPS atau yang sering kami sebut namanya multipolar extract system dan teknologi kaffa propolis. Jadi kami melewati 6 tahap, Bapak Ibu. Yang pertama, proses penghancuran propolis, reaksi enzim, ekstraksi MPS multipolar extract system, penghapusan lilin dan pemurnian, filter dan proses pengisian, Bapak Ibu. Jadi ini adalah proses pembuatan propolis kaffa menggunakan alur ekstraksi MPS, multipolar extract system, dan teknologi kaffa propolis. Nah, bagaimana perbandingan kaffa propolis dengan produk lain, Bapak Ibu? Jadi kalau produk lain, itu proses ekstraksi yang dilakukan secara tradisional atau modern tadi, untuk produk lainnya, Bapak Ibu, itu dia masih mengandung wax atau zat lilin, masih mengandung alkohol, flavonoidnya rendah, 2,25%, dan quercetinnya juga bahkan sangat rendah, Bapak Ibu, 0,01%. Nah, bagaimana dengan proses kaffa propolis dengan proses ekstraksi yang menggunakan mesin MPS tadi, yakni multipolar extract system? Yang pertama, kaffa itu menghasilkan produk yang pertama, Bapak Ibu, itu kemasannya kaffa premium, Bapak Ibu. Kenapa kami bilang kemasannya kaffa premium? Karena mayoritas propolis di luar sana, botol propolis di luar sana, itu mayoritas botol kaca. Bahkan ada juga yang botol plastik, Bapak Ibu. Mungkin kurang lebih botolnya seperti yang saya pegang saat ini. Jadi ini mayoritas botol propolis di luar sana, itu botolnya seperti ini. Mudah-mudahan ini nampak ya, Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan ada yang botol plastik. Kalau ini kebetulan yang saya pegang, Bapak Ibu, ini botol kaca. Nah, botol kaca atau botol plastik ini, itu di luar sana, itu mereka dibalut dengan stiker. Artinya, stiker ini bisa dibuka, bisa dimanipulasi, bisa diganti jadi merek atau brand lain, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana dengan kaffa, dengan kemasan premiumnya? Nah, kalau kaffa, Bapak Ibu, ini seperti ini. Jadi ini adalah kemasan kaffa, kami botolnya sama, hampir sama dengan merek lain. Ya, ini botol kaca juga, Bapak Ibu. Tapi brand kami, tulisannya, ini semua dicetak langsung di botolnya, Bapak Ibu, seperti yang saya pegang. Jadi ini bukan stiker. Jadi ini memang langsung kami cetakannya langsung di botol. Jadi kalau mau palsukan kaffa propolis, itu otomatis butuh effort yang lebih, Bapak Ibu. Kalau mau palsukan kaffa. Nah, inilah kenapa kami mengatakan bahwa kemasan kami ini premium, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami sekali lagi cetakannya langsung di botol, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, bagaimana dengan zat lilinnya? Kalau kaffa ini no wax, Bapak Ibu. Jadi produk kaffa ini no wax atau tidak mengandung zat lilin, atau ya tidak mengandung zat lilin. Jadi
untuk mengetahui produk kaffa ini tidak mengandung zat lilin, misalnya nanti Bapak Ibu memiliki kaffa propolis, atau ada yang sudah pernah mengkonsumsi kaffa propolis, itu begitu dia diteteskan, misalnya di 1/4 gelas air hangat misalnya, begitu diteteskan, didiamkan saja Bapak Ibu, begitu diteteskan, didiamkan saja, insya Allah air itu akan otomatis larut sesuai dengan warnanya kaffa. Jadi tidak perlu diaduk, tidak perlu kalau dia kayak di botol atau di tumbler harus dikocok, dia tidak perlu Bapak Ibu. Jadi cukup diteteskan saja, insya Allah kaffa akan larut dengan sendirinya. Kalau merek lain, itu Bapak Ibu, dia begitu diteteskan, dia biasanya ada kabut putih. Coba Bapak Ibu perhatikan, mungkin ada yang punya propolis, misalnya Afwan merek lain. Dia akan jadi kabut putih atau kabut hitam, atau akan tinggal dia di dasar gelas Bapak Ibu. Atau akan tinggal dia di dasar gelas. Butuh dia diaduk untuk nyatu dengan air. Jadi kalau dia tidak diaduk, biasanya dia akan tinggal di dasar gelas Bapak Ibu. Itu salah satu bukti bahwa produk itu mengandung wax atau zat lilin. Nah berikutnya, kaffa ini produknya no alkohol. Dari mana Bapak Ibu untuk bisa membedakan? Kembali lagi saya pegang botol propolis kaffa. Ini botol kaffa ini kalau Bapak Ibu buka dan mungkin mencoba untuk cium aromanya, itu insya Allah aromanya tidak pahit, tidak tajam, dan tidak sepat Bapak Ibu. Tidak seperti dengan misalnya merek lain yang baunya mayoritas pahit tajam, dan bahkan sepat Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Berikutnya, kadar flavonoid kaffa, ya ini 20,14%. Sedangkan merek lain itu 2,25%. Quercetin kaffa ini berada di 9,18% dan molekulnya sangat kecil Bapak Ibu. Jadi ini adalah perbedaan-perbedaan yang membedakan antara kaffa propolis dengan merek lain, baik yang diproses merek lain secara tradisional atau modern tadi, atau ekstraksi etanol. Kalau kaffa ini kami diproses secara multipolar extract system, sehingga produknya kaffa ini pertama kemasannya premium, no wax, no alkohol, flavonoid dan quercetinnya tinggi, dan molekulnya kecil Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana dengan perbandingan propolis dengan merek lain? Ini ada gambar yang saya tampilkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lihat dengan jelas. Ini pada gambar sebelah kiri ada merek lain yang begitu diteteskan, dia akan jadi seperti kabut putih, bahkan akan tinggal dia di dasar gelas Bapak Ibu. Butuh untuk diaduk dengan gelas atau pipet atau sedotan, baru dia nyatu dengan air. Nah, gambar kedua ini adalah gambar kaffa propolis, dan di gambar ketiga ini ada 3 wadah gelas yang kami sediakan, di mana ada 1 botol kaffa propolis dan ada 2 merek atau brand lain Bapak Ibu, di mana begitu kami teteskan, dia kurang lebih sama, begitu dia juga sudah kami aduk, hasilnya juga kurang lebih hampir sama Bapak Ibu. Jadi ini ada 3 gelas, di mana ada 2 gelas merek lain dan ada 1 gelas kaffa propolis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kaffa propolis, begitu dia dilarutkan warnanya hampir sama dengan larutannya kaffa. Jadi, dan ini tanpa perlu diaduk Bapak Ibu sekalian. Nah, mengenai tadi kaffa berbicara, propolis kaffa ini bahwa uji labnya bahwa kadar biswax zat lilinnya kami 0, kadar alkoholnya kami 0, tingkat flavonoid quercetinnya kami tinggi. Ini kami berbicara bukan hanya omong-omong saja Bapak Ibu, tapi kami berbicara berdasarkan hasil uji lab. Berdasarkan hasil uji lab. Nah, ini adalah hasil uji lab kaffa propolis. Yang pertama ada hasil uji lab mengenai kadar biswax atau zat lilin itu sendiri, di mana kadar biswax atau zat lilin kaffa ya ini dia 0%. Dan yang kedua, ada hasil uji lab kandungan kadar alkohol atau etanol juga, ya ini dia 0% Bapak Ibu. Dan ada hasil uji lab kadar flavonoid, di mana flavonoid kaffa, ya ini 20,14%. Kadar flavonoid merek lain itu ada di 2,25, kami blur gambarnya, Afwan. Dan ada merek lain juga 2,25, bahkan ada yang kandungan flavonoidnya itu hanya 1,03% Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi ini kami berbicara bahwa hasil produknya kami no wax, no zat lilin, no alkohol, flavonoid dan quercetinnya sangat tinggi. Itu berdasarkan hasil uji lab Bapak Ibu. Jadi kami memang memiliki hasil uji lab yang akurat. Nah, ini adalah sertifikat halal dari kaffa propolis. Jadi sertifikat halal kaffa propolis ini kami memiliki 3 sertifikat halal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kami memiliki sertifikat halal bahan baku Brazil. Nah,
Kenapa kami memiliki sertifikat halal bahan baku Brazil? Karena bahan baku kaffa propolis ini berasal dari Brazil, diambil dari lebah Brazil. Karena berdasarkan hasil riset itu lebah yang terbaik, yang memang kandungannya sangat baik, itu adanya di Brazil dan hanya ada di hutan Amazon, Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya kami mengambil bahan bakunya dari sana. Makanya kami memiliki sertifikat halal bahan baku Brazil. Nah, yang kedua, kami memiliki sertifikat halal ekstraksi Taiwan. Nah, sertifikat halal ekstraksi Taiwan ini karena proses produksi kaffa ini itu dilakukan di Taiwan itu dengan menggunakan mesin tadi, yaitu multipolar extract system. Dan yang ketiga, kami memiliki sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia dan di Indonesia untuk pengemasannya. Jadi kami memiliki 3 sertifikat halal Bapak Ibu sekalian. Nah, berikut ini adalah izin produk dari BP POM RI. Kami juga memiliki izin produk untuk kaffa propolis. Nah, berikut ini adalah testimoni-testimoni. Jadi di kaffa ini Bapak Ibu sudah sangat banyak testimoni-testimoni tentang kaffa. Nanti akan saya minta admin untuk share link, di mana link itu terdapat berbagai macam, ratusan bahkan ribuan flyer-flyer tentang kaffa dan video-video testimoni juga tentang kaffa Bapak Ibu. Nanti akan saya minta untuk admin untuk kirim linknya Bapak Ibu. Nah, jadi di kaffa ini pertama yang saya mau simpulkan bahwa PT Kaffa Berkah Bersama ini kantor kami ada di Makassar Bapak Ibu. Umur perusahaan Kaffa ini Maret kemarin kita genap 3 tahun. Jadi kami sudah ada 3 tahun 2 bulan Bapak Ibu umur perusahaan PT Kaffa ini. Nah, produk Kaffa saat ini baru hanya satu saja, baru propolis saja. Kenapa kami belum mencoba untuk mengeluarkan produk yang lain? Insya Allah pasti kami punya keinginan untuk mengeluarkan produk yang lain. Tapi kenapa di saat perusahaan ini berdiri hanya satu produk saja? Karena kami ingin pada saat kami mengeluarkan produk, walaupun itu di luar sana, kompetitor kami sangat banyak, itu tetap produk kami adalah yang terbaik Bapak Ibu. Makanya kenapa kami fokus di satu produk, di mana produk ini kami berikan dengan produk yang terbaik, dengan hasil yang terbaik Bapak Ibu. Tapi insya Allah pasti kami juga punya keinginan untuk mengeluarkan produk-produk yang lain lagi. Yang jelas pada saat kami meluncing produk yang lain lagi, insya Allah produk itu adalah tetap yang terbaik di kualitas dan kuantitasnya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi tadi ini adalah sesi pertama mengenai penjelasan perusahaan PT Kaffa itu sendiri dan juga mengenai produk yang ada di PT Kaffa Bapak Ibu. Jadi tadi ini adalah sesi pertama atau sesi awal untuk perkenalan mengenai PT Kaffa Berkah Bersama. Nah, saat ini adalah artis-artis yang saat ini merekomendasikan penggunaan kaffa atau yang menjadi influencer di Kaffa Berkah Bersama. Adapun artis-artis ini ada link-linknya, ada video-videonya. Nanti akan saya minta untuk admin untuk share ke Bapak Ibu yang hadir di Zoom pada pagi hari ini Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah sesi 1 sudah selesai. Jadi sebelum saya lanjut ke sesi 2 atau mungkin pembahasan inti mengenai bisnis network marketing, bagaimana bisnis network marketing yang ada di Kaffa, mungkin saya izin ada yang mau bertanya Bapak Ibu, tapi pertanyaannya masih seputar sesi 1 saja Bapak Ibu ya, belum masuk ke skema bisnisnya, karena ini belum saya bahas. Jadi saya buka pertanyaan, kalau ada yang mau bertanya silahkan, tapi lebih ke sesi 1 saja, jadi hanya mengenai perusahaan dan produknya itu sendiri. Boleh kalau ada yang mau bertanya mungkin bisa langsung open mic-nya Bapak Ibu, biar bisa langsung sama-sama aktif, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bapak Syafarudin Kumbang Pak di Medan. Pak Syafarudin. Nama kita hampir sama nih Pak. Iya Pak, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezekinya sama Pak. Iya Bapak, dengan Bapak di mana Pak? Di Medan ya? Di Medan Pak. Iya Pak. Saya mau tanya nih Pak. Kita mau tanya ini, fungsi flavonoid dan quercetin ini untuk tubuh manusia dan tingkatannya gimana nih Pak? Tergantung usia kah atau tergantung fisik seseorang itu Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Saya catat dulu pertanyaannya biar satu kali saya jawab. Assalamualaikum Pak, selamat pagi Pak. Murad dari Payakumbuh Pak.
Pak Murad, selamat pagi Pak Murad. Kita ketemu lagi Bapak. Ya, Alhamdulillah ini sesi kedua ikut webinar nih. Iya, besok Bapak saya dengar ada jadwal ya melalui Mas Reza ya. Ya betul. Ini Pak. Silakan Pak Murad, apa yang mau ditanyakan? Ya tanya sedikit. Propolis ini kan kalau untuk berbagai penyakit termasuk bisa menanggulangi asam urat bisa ya Pak? Betul. Iya, itu aja pertanyaannya Pak. Tanya itu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik. Siap, terima kasih Pak Murad. Ada lagi yang lain? Oke, kalau belum ada, saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Syafarudin di Medan. Jadi, flavonoid ini adalah Pak, dia senyawa antioksidan yang dia sebenarnya tugas utamanya itu dia berfungsi menangkal radikal bebas, seperti mencegah radang, meningkatkan sistem kekebalan imun tubuh, dan menurunkan risiko penyakit kronis, Pak. Mulai dari penyakit ringan, sedang, dan berat. Sehingga flavonoid ini untuk mengetahui suatu propolis itu Bapak, baik dan tidaknya, itu Bapak harus tahu sebenarnya kandungan flavonoid dan quercetinnya seperti apa. Karena kalau tidak diketahui kandungan flavonoid dan quercetinnya, karena suatu propolis Pak Syafarudin, dia dikatakan baik kalau kandungan flavonoid dan quercetinnya itu tinggi Bapak Ibu. Sementara afwan yang beredar di luar sana memang tidak bisa dipungkiri sudah sangat banyak, tapi kembali lagi ya boleh dibilang semua propolis sebenarnya baik Bapak Ibu, tapi kembali lagi apakah propolis yang selama ini mungkin Bapak Ibu kenal atau Bapak Ibu konsumsi, apakah dia tingkat flavonoidnya cukup baik, cukup tinggi dan quercetinnya, apakah dia tidak mengandung wax dan alkohol. Bahkan yang saya sampaikan tadi mengenai simulasi antara merek lain untuk mengetahui wax-nya, Bapak Ibu bisa testimoni langsung seperti apa, untuk mengetahui alkoholnya juga seperti apa, Bapak Ibu juga bisa testimoni langsung kalau Bapak Ibu punya produk lain. Jadi sebenarnya flavonoid ini Pak Syafarudin, dia adalah untuk mencegah peradangan, meningkatkan sistem kekebalan imunitas tubuh, dan menurunkan resiko penyakit, mulai dari penyakit ringan, sedang, dan berat. Mengenai dosis penggunaannya, itu dia biasanya standarnya itu tergantung dari penyakitnya Bapak. Ada yang mulai mungkin dengan 3 sampai misalnya 5 tetes. Ada yang biasanya 5 sampai 7 tetes. Ada yang bahkan misalnya 7 sampai 13 tetes. Ada bahkan yang memang dia menggunakannya Pak Syafarudin itu dia seperti kava. Jadi langsung satu ampul Pak. Satu pipetnya ini Bapak seperti itu. Jadi kalau kava ini Bapak insya Allah sangat aman untuk dikonsumsi jangka panjang. Karena kembali lagi kenapa produk kami tidak ada wax dan tidak ada alkohol. Demikian Pak Syafarudin. Ya, terima kasih Pak. Quercetinnya tadi Pak belum dijawab tentang quercetin. Oh iya, ya. Quercetinnya. Mengenai quercetinnya Pak ya. Sorry, saya lupa. Jadi yang Bapak tanyakan itu mengenai quercetin yang ada di kava ya. Quercetin itu fungsinya seperti apa ya Pak ya? Oke, baik. Jadi begini Pak, kalau di kava ini sendiri, itu kandungan quercetin kava itu ada di 9,18% Bapak. Ada di 9,18%. Jadi quercetin ini Bapak, dia itu berfungsi sebagai antioksidan. Jadi dia mensupport apa yang ada di flavonoid. Jadi untuk mengetahui suatu propolis itu baik dan tidaknya, dia bukan hanya dari flavonoidnya juga Bapak, tapi harus juga tahu quercetinnya. Karena quercetin ini dia berfungsi sebagai antioksidan yang dapat mengakibatkan salah satunya fungsinya itu dia bisa meredakan alergi, bisa mengurangi juga peradangan, dan juga dia bisa menjaga utamanya itu kesehatan jantung Bapak. Seperti itu Pak Syafarudin. Untuk tingkat flavonoid, untuk tingkat quercetinnya, makanya untuk suatu propolis kita harus mengetahui flavonoidnya berapa persen dan quercetinnya juga berapa persen Bapak Ibu sekalian. Demikian Pak Syafarudin yang bisa saya jelaskan. Ya, terima kasih Pak.
Baik, siap. Terima kasih Bapak. Ada lagi yang lain sebelum saya lanjut ke sesi berikutnya? Izin tanya Pak, untuk efek sampingnya ada tidak Pak? Oke, sebentar Bapak. Oke, pertanyaannya sangat menarik Bapak. Sebentar. Jadi, sebentar Bapak, sebentar. Jadi efek samping Bapak pada saat Bapak awal mengkonsumsi kaffa ini pasti ada yang namanya proses detox. Pasti ada namanya proses detox Pak pada saat pertama kali minum. Biasanya proses detox ini itu seperti pusing Pak. Pusing, terus mungkin nyeri otot, ngantuk yang berlebihan, kadang perutnya juga kembung atau BAB. Bahkan nafsu makan bisa berubah Bapak, baik itu dia naik atau turun. Tapi fungsi detox ini, proses detox ini biasanya itu dia hanya ada di awal Pak Mudi, hanya di awal saja. Karena kenapa? Begitu Bapak Ibu mengkonsumsi kaffa dan sebelumnya mungkin belum, itu dia pasti ada namanya proses detox, di mana dia harus mengeluarkan dulu racun-racun atau kandungan-kandungan negatif yang ada di tubuh Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti setelah proses detox ini berlanjut, biasanya pada saat dikonsumsi lagi berikutnya, kedua dan ketiga, itu biasanya proses detoxnya sudah tidak ada. Tapi biasanya kembali lagi itu ke imunitas atau kekebalan tubuh seseorang. Biasanya juga Bapak Ibu, sangat banyak juga yang sudah mengkonsumsi kaffa, itu alhamdulillah tidak mengalami proses detoxnya Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu Pak Mudi. Baik Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Baik, Dan satu Pak. lagi Pak. Baik. Siap, Pak Mudi dari mana nih Pak? Saya catat Pak. Saya dari Bekasi Pak, Cibitung. Bekasi, sebentar Bapak saya catat. Cibitung. Oke siap, dilanjut Bapak. Untuk batas usia penggunaan ini tidak ada batas usia ya Pak? Minimal 2 tahun ke atas Bapak. Minimal 2 tahun ke atas ya? Oke Iya, Pak, siap. jadi propolis Baik, kaffa terima ini kasih. sangat aman. Jadi insya Allah Bapak mau konsumsi, mau langsung konsumsi dengan air, atau mungkin Bapak mau pakai untuk penggunaan misalnya luar, seperti misalnya mungkin luka diabetes atau luka bakar, atau mungkin sakit mata, insya Allah aman Bapak. Karena kembali lagi produk kaffa tidak ada alkohol dan tidak ada waxnya Bapak. Jadi kami juga sudah sangat banyak orang yang gunakan untuk pemakaian luar. Jadi bukan hanya pemakaian dalam saja Bapak. Jadi satu botol kaffa propolis ini dia kurang lebih isinya hampir 200 tetes Bapak Ibu sekalian. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya kembali terkait produk PT Kaffa atau perusahaan PT Kaffa, saya izin lanjut ke sesi berikutnya, yakni sesi mengenai bisnis jaringan atau sistem network, atau seperti apa sih sistem MLM yang ada di Kaffa Bapak Ibu. Jadi ini akan saya jelaskan, mohon diikuti karena di sini sebenarnya adalah menariknya Kaffa dan bisnisnya Kaffa itu seperti apa Bapak Ibu. Oke, bismillah, saya lanjut ya. Jadi mengapa harus Kaffa Bapak Ibu? Karena dalam menjalankan bisnis Kaffa ini, itu Bapak Ibu bisa mendapatkan 3 hal sekaligus. Dan hebatnya lagi ketiga hal ini bisa Bapak Ibu dapatkan secara bersamaan. Apa saja Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan 3 hal sekaligus. Yang pertama dia adalah kesehatan, yang kedua adalah keuangan, dan yang ketiga adalah kebebasan waktu. Jadi kita bisa mendapatkan passive income dengan modal yang sangat minim. Jawabannya tentu bisa. Dari mana? Yang pertama dari bisnis network marketing. Kenapa harus dari bisnis network marketing Bapak Ibu? Karena pertama modalnya minim. Yang kedua, ini mendapatkan potensi penghasilan income yang lebih besar. Yang ketiga, waktu kerja yang lebih banyak Bapak Ibu. Dan yang keempat sudah pasti seperti tujuan awal tadi, yakni mendapatkan passive income. Jadi bagaimana cara bisa mendapatkan passive income yang sangat minim? Ya ini tentu dengan dari bisnis network marketing. Oke. Sebelum saya lanjut, saya boleh minta pendapatnya Bapak Ibu yang ada di benak Bapak Ibu mengenai bisnis network marketing atau bisnis jaringan atau bisnis MLM Bapak Ibu. Mungkin saya boleh minta 2 atau 3 orang. Boleh silakan, boleh dibantu. Kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Saya bertanya. Baik, silakan Bapak. Iya. Boleh Pak, saya bertanya. Pak Joko dari Depok ini Pak. Boleh sebentar Pak Joko dari Depok. Saya izin catat. Baik, silakan Bapak.
Tadi sangat menarik ya tentang kafah ini ya. Kode kafah ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, baik berat maupun ringan. Nah, serta ini kan pembuatan koordinator gitu ya, kalau nggak salah ya tadi ya judulnya ya. Iya, nanti ini akan ada di sesi akhir Bapak. Akan saya jelaskan di sesi akhir. Tapi di sesi awal ini gitu. saya menjelaskan dulu mengenai perusahaan, mengenai produk, dan mengenai sistem bisnisnya Bapak. Karena kalau harus langsung misalnya ke koordinator, pasti nanti Bapak Ibu masih meraba nih, ini perusahaan apa, ini produknya bagaimana, ini sistemnya bagaimana. Jadi untuk pembahasan koordinator ada di sesi akhir Bapak. Oke, saya tahan dulu deh untuk tentang koordinator yang tentang bisnis MLM-nya. Kan di Indonesia ini banyak sekali ya yang sudah tentang bisnis MLM. Seperti kemarin itu coffee apa tuh ya, CNI, kemudian dan macam-macam banyak bisnis MLM itu boomingnya ya 2 tahun itu sudah redup lagi gitu loh. Karena ada CNI lah macam lah, ada apa yang multivitamin, yang lainnya itu ada obat-obatan dan sebagainya yang saya jual secara general. Kemudian juga bersaing dengan harga gitu. Kan banyak nih propolis yang sudah beredar di Shopee itu sangat-sangat murah gitu. Karena kalau MLM dengan Shopee, kita bersaing dengan Shopee kan kelas gitu. Shopee murah. Nah ini pertanyaan saya, mekanisme penentuan harga itu dari pusat serta biar sama dengan kita gitu ya, biar dari Sabang sampai Merauke kalau misalnya nanti ada koordinator itu bisa sama gitu. Kemudian juga kalau ini masa tahannya itu expirednya itu berapa lama gitu. Kalau misalnya kita nggak laku gitu, gimana antisipasinya? Kemudian gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Joko. Nanti pertanyaannya ini akan saya jawab di slide berikutnya Bapak ya. Mohon ditunggu dulu, insya Allah saya pasti jawab. Nanti akan saya jawab di slide berikutnya. Nah, saat ini yang saya minta informasi dari Bapak Ibu, saya ingin tahu kira-kira menurut Bapak Ibu saat ini itu bisnis MLM di luar sana itu seperti apa? Atau apa yang ada di benak Bapak Ibu mengenai bisnis MLM? Mungkin ada yang boleh bantu satu orang saja. Izin Pak. Silakan Pak Hamudi. Ya, silakan Bapak. Silakan Pak Juri yang sudah naik. Silakan Bapak. Oh ya Pak, perkenalkan saya Juri Waltra Pak. Pak Juri, iya baik. Saya izin catat Bapak. Bapak dari mana Bapak? Saya dari Bekasi Tambun. Bekasi Tambun. Kalau tadi ada Pak Mudi juga Bekasi Cibinong, ini di Tambun. Baik, silakan Bapak. Nah kebetulan saya ini kan pensiunan kimia farma ya. Saya apoteker. Kemudian saya juga pemain multi level gitu ya. Iya Pak. Keling, mungkin pernah dengar Keling ya. Dan kebetulan ada propolis Pak. Nah cuman sekarang saya nggak aktif lagi di Keling karena masalah sistem yang berubah. Jadi yang menghancurkan bisnis network itu sebenarnya bukan kompetitor, tapi kebanyakan berasal dari internal sendiri, baik manajemen maupun dari mitra atau member ya. Nah kebetulan propolisnya itu mirip lah dengan kava karena bening ya, sama lah ya. Tapi saya bukan membandingkan itu, cuman dari sistem itu nanti harga apakah kava sendiri membuka penjualan sendiri juga perusahaannya melalui marketplace ya, misalnya Shopee atau enggak gitu loh. Karena jujur aja kalau menurut saya pertumbuhan mitra ini rusak itu karena harga gitu ya, atau istilahnya sistem yang dibuat oleh manajemen maupun oleh mitra sendiri yang melanggar misalnya.
Di Keling pun demikian, Pak. Nah, kenapa hancur? Karena ada mitra besar disayang, tapi dia udah merusak pasar. Seharusnya kalau produk multi level itu kan nggak boleh dijual di offline, tidak boleh dijual di online, supaya mitra bisa bergerak gitu kan, berkembang gitu loh. Nah, mungkin itu Pak, sekedar pertanyaan itu aja dulu. Terima kasih Pak. Baik, siap. Terima kasih infonya Pak Juri dari Bekasi Tambun. Baik. Oke, terima kasih, infonya sangat menarik. Jadi saya akan bantu jelaskan bagaimana sih sistem MLM yang ada saat ini atau yang ada di luar sana Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi yang pertama itu adalah perdebatan dari segi syariah halal dan haramnya. Yang pertama Bapak Ibu itu perdebatan dari segi syariah halal dan haramnya. Oke, sebentar. Oke, yang pertama adalah perdebatan dari segi syariah halal dan haram. Yang kedua, ini susah mendapatkan reward. Karena kenapa? Ya ini hanya menjual mimpi saja Bapak Ibu. Jadi dia susah mendapatkan reward karena hanya menjual mimpi Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi sekali lagi sistem MLM yang ada di luar sana itu rata-rata yang saat ini masih menjadi perdebatan itu pertama dari segi syariah halal dan haramnya. Yang kedua, susah mendapatkan reward karena hanya menjual mimpi. Nah, sistem keagenan network di Indonesia atau di dunia, atau yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah ikuti, itu dia mulai dari mungkin yang breakaway, mungkin 3 keseimbangan, atau binary 2 keseimbangan, atau mungkin yang namanya sistem matahari, yang mungkin naik ke atas. Nah, jadi sistem keagenan network di Indonesia atau di dunia, itu mayoritas didominasi oleh breakaway, binary, atau mungkin sistem matahari. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau dengan sistem breakaway atau binary ini kan perlu keseimbangan Bapak Ibu. Perlu keseimbangan untuk orang bisa mendapatkan hasil kerjanya. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa mesti seimbang untuk bisa mendapatkan reward? Karena seharusnya jika akadnya adalah jualan jasa, itu selesai pekerjaan, itu upah langsung diberikan. Tidak boleh ditahan, tidak boleh dipersulit. Pada saat orang ingin klaim. Karena pada saat dipersulit itulah Bapak Ibu, di situ sebenarnya terjadi unsur zolimnya, unsur gararnya, unsur maisir, judinya. Karena orang belum tentu bisa mendapatkan hasil usahanya, walaupun dia dan timnya itu sudah berhasil closing Bapak Ibu. Karena syarat keseimbangan inilah yang menyebabkan selama ini sulitnya agen itu bisa mencapai reward. Karena tidak bisa. Karena kenapa? Ada syarat seimbang. Walaupun sudah seimbang, tapi belum mencapai batas minimal, tetap juga tidak bisa klaim Bapak Ibu sekalian. Nah, ada beberapa poin yang mengandung unsur kezoliman lainnya. Yang pertama, ini mayoritas berada di MLM manapun. Itu pertama ada yang namanya sistem hangus atau tutup poin. Jadi pertama, harus tutup poin setiap bulan atau setiap interval waktu tertentu untuk bisa dapat komisi pencapaian pribadi dan tim. Jadi yang pertama adalah harus tutup poin atau ada sistem hangus poin setiap bulan atau setiap interval waktu tertentu untuk bisa dapat komisi pencapaian pribadi dan tim. Yang kedua, ada batas pencapaian pencairan income setiap harinya. Yang ketiga, Bapak Ibu bergabung dengan sistem keagenan network yang lain, maka pencapaian komisi yang ada sebelumnya itu tidak bisa lagi diklaim, bahkan dihanguskan. Yang keempat, poin meskipun sudah seimbang, tapi belum mencapai batas minimal keseimbangan, maka tetap tidak bisa klaim. Yang kelima, apabila timnya sudah naik level lebih tinggi, maka tidak lagi menerima komisi. Yang keenam, ketika klaim poin dengan jumlah minimal batas pencapaian, maka sisa poinnya hangus. Yang ketujuh, reward tour tidak bisa di-reschedule jika tidak ikut dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Maka hadiah turnya akan hangus Bapak Ibu. Dan yang kedelapan, perdebatan dari dulu sampai sekarang masalah syariahnya Bapak Ibu. Masalah halal dan haramnya. Nah, ini adalah beberapa poin yang mengandung unsur kezoliman lainnya di bisnis MLM Bapak Ibu. Nah,
Bagaimana dengan bisnis MLM yang ada di Kaffa yang sesuai syariah yang mudah dijalankan? Yang pertama Bapak Ibu, di Kaffa ini Bapak Ibu bisa mendapatkan langsung komisinya, cashbacknya, istilahnya ya komisi atau cashback atau poin itu dari level manapun, dari grup manapun. Itu Bapak Ibu ada timnya yang closing atau Bapak Ibu yang closing di level manapun dan grup manapun ada tim yang closing, itu bisa langsung diklaim tanpa ada lagi syarat yang namanya keseimbangan kanan dan kiri, atau kalau disusun seperti matahari mesti minimal misalnya naik berapa level ke atas baru diklaim. Tidak. Jadi di Kaffa ini ada yang bergabung di Kaffa, misalnya Bapak Ibu mengajak orang yang bergabung hari ini, contoh misalnya Pak Syaf yang di Medan, Pak Syafarudin yang di Medan misalnya, mengajak A dan B. Jadi mungkin yang mengatur ini sepenuhnya adalah Pak Syafarudin yang di Medan. Mungkin yang A ini, Pak Syafarudin ingin menyusunnya yang A, sistemnya mungkin binary, mungkin kiri dan kanan, atau mungkin 5 kaki, bukan 2 ya, kiri kanan, bahkan sampai 5 atau 10 kaki. Ini bisa Pak Syafarudin atur sesuai dengan maunya Pak Syafarudin, karena tim ini adalah timnya Pak Syafarudin. Jadi Bapak yang atur, dan adapun kaki-kaki di bawahnya ini, kiri kanan atau berapapun kakinya di bawah, ini adalah berdiri masing-masing tanpa ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu bisa menyusun timnya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Jadi tidak ada ketentuan dari Kaffa ini harus disusun binary, ini harus breakaway, ini harus matahari, tidak ada. Jadi pertanyaannya adalah, pernyataannya adalah di level manapun dan dari grup manapun itu Bapak Ibu bisa closing, itu bisa langsung klaim. Saat itu juga. Jadi mungkin misalnya orang yang Bapak Ibu ajak dia gabung di Kaffa misalnya, dia membayar jam 11 siang, mungkin jam 11 lewat 5, lewat 10, Bapak Ibu langsung klaim saja apa yang menjadi hak Bapak Ibu. Kenapa sistem di Kaffa ini sangat mudah dijalankan? Karena pertama, misi Kaffa ini ingin membuat revolusi sistem keagenan network yang betul-betul terbebas dari segala unsur zolim, gharar, maisir, dan riba. Kenapa harus Kaffa Bapak Ibu? Pertama, sistemnya murni syariah. Insya Allah tidak ada perdebatan halal dan haram di dalamnya. Kalau Bapak Ibu nanti misalnya sudah bergabung di Kaffa, tiba-tiba Bapak Ibu mungkin menemukan ada sistem yang tidak syariah, Bapak Ibu infokan ke kami, dan kalau sudah mungkin kami tinjau dan memang misalnya ada yang tidak sesuai syariah, insya Allah kami siap rujuk dengan sistemnya. Sekalipun dengan rujuknya kami, dengan sistem itu, kami harus ditinggalkan oleh agen-agen kami, oleh reseller kami, oleh distributor kami, oleh konvensional kami, oleh koordinator kami, oleh leader-leader kami sama sekali tidak peduli dengan itu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama, sistem di Kaffa ini murni syariah. Insya Allah tidak ada perdebatan halal dan haram di dalamnya. Yang kedua, sistem network pertama di Indonesia bahkan dunia yang tidak memerlukan keseimbangan kiri dan kanan untuk bisa klaim komisi. Yang ketiga, ini yang menarik, tidak perlu harus tutup poin atau hangus poin untuk bisa mendapatkan komisi atau reward. Yang keempat, aktif atau tidak Bapak Ibu sebagai agen, itu komisi tetap berjalan. Yang kelima, bergabung Bapak Ibu, anggap bergabung di Kaffa. Bapak Ibu tiba-tiba bergabung juga dengan sistem keagenan network yang lain. Itu komisi di Kaffa juga tetap berjalan Bapak Ibu. Yang keenam, tidak ada batas pencapaian pencairan income setiap harinya. Yang ketujuh, akumulasi komisi dan poin yang tidak berbatas waktu. Yang kedelapan, apabila klaim bonus di grup A, maka bonus di grup B tidak berkurang. Karena tidak ada keterkaitan antara grup A dan B Bapak Ibu. Yang kesembilan, komisi sekecil apapun bisa langsung dicairkan tanpa harus mencapai target reward minimal. Yang kesepuluh, mudah mendapatkan bonus grup karena semua pencapaian grup bisa langsung digabung dari semua grup yang Bapak Ibu punya. Yang ke-11, reward tour bisa direschedule. Yang ke-12, komisi dapat diwariskan. Dan yang ke-13, produk berkualitas tinggi atau berstandar internasional. Jadi ini adalah alasan mengapa sistem di Kaffa ini sesuai syariah, dan kenapa sistem di Kaffa ini insya Allah sangat mudah untuk dijalankan Bapak Ibu sekalian. Oke, saya lanjut.
Sistem keagenan di Kaffa Bapak Ibu ini ada dua. Ada network marketing atau rekrutmen atau istilahnya MLM atau istilahnya mungkin cari-cari orang. Dan ada juga yang namanya konvensional, reseller, distributor, dan stokis. Kenapa ada konvensional? Karena tidak semua orang Bapak Ibu itu tertarik dengan network marketing. Tidak semua orang tertarik dengan bisnis MLM. Mungkin pada saat Bapak Ibu menawarkan, mungkin orang tidak tertarik. Karena mungkin orang tersebut sudah kecewa dengan MLM yang pernah dia jalani. Mungkin dia tidak tertarik atau dengan alasan apapun. Makanya di Kaffa ini ada dua sistem Bapak Ibu. Yang pertama, ada yang namanya sistem network marketing atau rekrutmen atau agen rekrutmen atau istilahnya cari-cari orang atau istilahnya agen MLM. Yang kedua, ada sistem namanya konvensional. Jadi ada konvensional reseller, distributor, dan stokis Bapak Ibu. Ini akan saya jelaskan. Mohon Zoom ini diikuti sampai akhir ya Bapak Ibu ya. Oke, bagaimana sistem keagenan di Kaffa? Jadi network marketing di Kaffa ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tertarik, ini saya bahas dari network marketingnya dulu, saya belum membahas konvensionalnya. Jika Bapak Ibu tertarik ingin bergabung sebagai seorang network marketing di Kaffa, itu cara bergabungnya adalah Bapak Ibu cukup belanja satu botol produk Kaffa berukuran 10 mili seperti ini Bapak Ibu, isinya kurang lebih 200 tetes, senilai Rp250.000, Bapak Ibu mendapatkan satu botol produk Kaffa dan mendapatkan satu buah akun rekrutmen. Jadi Bapak Ibu bergabungnya adalah belanja satu botol senilai 2,5, dapat satu botol propolis Kaffa 10 mili atau isinya kurang lebih 200 tetes dan Bapak Ibu mendapatkan free akun rekrutmen. Oke, saya lanjut. Nah, pada saat Bapak Ibu awal bergabung, awal mendapatkan akun Bapak Ibu ini startingnya dari basic. Jadi di Kaffa ini kami memiliki 3 tangga akun Bapak Ibu. Ada tangga akun basic, ada tangga akun pro, dan ada tangga akun pro plus. Pada saat awal Bapak Ibu bergabung, itu tangga akun Bapak Ibu atau nama akun Bapak Ibu lah istilahnya ya. Itu masih ada di basic. Pada saat di basic, ini Bapak Ibu mendapatkan 2 keuntungan sekaligus. Ada yang namanya komisi pribadi, dan ada yang namanya bonus level. Ini saya bahas akun basic dulu Bapak Ibu. Jadi, pada saat awal bergabung, Bapak Ibu pasti mendapatkan produk dan akun. Akun ini startingnya masih basic. Pada saat akun ini masih basic, ini mendapatkan 2 hal sekaligus atau 2 benefit sekaligus. Yang pertama, dia mendapatkan yang namanya komisi pribadi. Dan yang kedua, dia mendapatkan yang namanya bonus level Bapak Ibu sekalian. Oke, saya lanjut. Jadi, agen network mendapatkan satu buah akun. Tugasnya seorang agen network apa? Otomatis karena dia namanya agen rekrutmen, otomatis tugasnya adalah merekrut. Siapa yang berhak dia rekrut? Dia bisa merekrut apa saja. Dia bisa merekrut seperti dirinya, merekrut agen yang seperti dirinya. Dia bisa merekrut reseller, dia bisa merekrut distributor, dan dia bisa merekrut stokis. Jadi satu akun rekrutmen itu bisa merekrut semua yang ada di Kaffa Bapak Ibu. Ya. Berapa besaran komisi pribadi yang didapatkan? Jadi komisi yang didapatkan, ini kan akun Bapak Ibu masih basic. Komisi yang didapatkan Bapak Ibu, ini adalah sebesar 10%. Dari mana 10%-nya? Dari jumlah omset closingan pribadi. Ingat, komisi pribadi berarti ini didapatkan 10% dari jumlah omset closingan pribadi. Bukan tim, namanya saja komisi pribadi. Berarti dari closingan pribadi, bukan tim. Dari closing apa saja Bapak Ibu? Closing apa saja yang ada di Kaffa. Mulai dari rekrutmen, reseller, distributor, bahkan stokis. Jadi 10% yang Bapak Ibu dapatkan. Ini ada simulasinya di bawah. Jadi rekrutmen di Kaffa itu hanya satu saja. Jadi rekrutmen hanya 250.000. Jadi kalau berhasil merekrut satu orang, berarti Bapak Ibu mendapatkan komisi sebesar 25.000. Kapan bisa diklaim 25.000-nya? Saat itu juga, menit itu juga Bapak Ibu bisa langsung klaim apa yang menjadi hak Bapak Ibu di Kaffa. Yang berikutnya di Kaffa itu ada konvensional. Ini saya jelaskan saja secara singkat, tapi nanti ada di beberapa slide terakhir. Di Kaffa itu ada konvensional reseller. Jadi reseller ini di Kaffa terbagi 2 Bapak Ibu. Ada reseller 3 botol 6,5, dia lebih hemat 100.000. Dan ada reseller 5 botol 1 juta, dia lebih hemat 250.000. Dan ada juga di Kaffa namanya distributor. Ada distributor 30 botol di harga 5.450.000. Ada distributor 15 botol di 2.750.000. Dan ada distributor 10 botol di 1.850.000.
Dan ada yang best seller konvensionalnya di Kaffa itu ada stokis. Ada stokis di paket 1 di 135 juta, paket 2 di 54 juta, dan paket 3 ada di 27 juta. Jadi berapa komisi yang Bapak Ibu dapatkan? Jadi komisi yang Bapak Ibu dapatkan adalah 10% dari jumlah omset closingan pribadi. Closing apa saja yang ada di Kaffa, baik dari rekrutmen, reseller, distributor, dan stokis. Jadi komisi yang Bapak Ibu dapatkan ini adalah 10% dari closingan pribadi atas setiap first order, orderan pertama saja. Jadi karena kan akun Bapak Ibu masih basic. Kalau selama akunnya Bapak Ibu masih basic, maka Bapak Ibu mendapatkan komisi dari orderan pertama saja. Jadi hanya dari first order, bukan dari repeat order, bukan dari RO. Nanti akan saya jelaskan di akun berikutnya. Jadi komisi yang Bapak Ibu dapatkan adalah 10%. Yang berikutnya, benefit berikutnya yang didapatkan oleh seorang agen basic, dia mendapatkan yang namanya bonus level. Bonus level ini istilahnya bonus sponsor, atau bonus yang didapatkan ketika tim Bapak Ibu berhasil merekrut apa saja yang ada di Kaffa, rekrutmen, reseller, distributor, dan stokis. Sambil contoh, misalnya Pak Mudi, saya misalnya berhasil merekrut Pak Mudi, maka saya mendapatkan komisi pribadi sebesar 10%. Karena Pak Mudi ini saya ngerekrut langsung, maka saya mendapatkan komisi pribadi sebesar 10%. Nah, setelah itu misalnya Pak Mudi merekrut Pak Syafarudin yang di Medan, maka Pak Mudi mendapatkan komisi pribadi sebesar 10%, saya sebagai level satunya Pak Mudi, saya mendapatkan bonus level sebesar 10% juga Bapak Ibu. Nah, setelah itu misalnya Pak Syafarudin ini merekrut lagi misalnya Pak Joko. Maka Pak Syafarudin karena berhasil merekrut Pak Joko, Pak Syafarudin mendapatkan komisi pribadi 10%, Pak Mudi sebagai upline langsungnya atau level satunya Pak Syafarudin mendapatkan bonus level sebesar 10%, dan saya sebagai level 2-nya dari Pak Mudi itu mendapatkan 5%. Jadi bonus level ini Bapak Ibu, ini didapatkan ketika tim Bapak Ibu berhasil merekrut apa saja yang ada di Kaffa. Mulai rekrutmen, reseller, distributor, dan stokis. Di Kaffa ini Bapak Ibu, kami mempunyai 20 level kedalaman. Jadi level 1 10%, level 2 5%, level 3 3,33%, level 4 2,5%, level 5 sampai 20 dia sama atau rata, ya ini dia di 0,5% Bapak Ibu. Jadi bonus level ini didapatkan ketika tim Bapak Ibu itu berhasil closing first order, berhasil closing orderan pertama. Jadi sekali lagi bonus level didapatkan ketika berhasil closing orderan pertama. Closing apa saja yang ada di Kaffa. Mulai dari rekrutmen, reseller, distributor, dan stokis. Nah di bawah ini saya simulasikan pada contoh misalnya berhasil merekrut rekrutmen, berhasil merekrut reseller, distributor, dan stokis. Nanti materi Zoom pagi hari ini setelah selesai Zoom, insya Allah akan admin saya share Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Bapak Ibu bisa baca kembali setelah Zoom. Jadi didapatkan, jadi awal bergabung itu bayar 250, dapat akun, dapat produk. Akun itu startingnya masih basic. Basic ini apa yang didapatkan? Komisi pribadi 10% dan bonus level. Bonus level berapa yang didapatkan? Tergantung. Orang tim Bapak Ibu yang berhasil merekrut itu berada di level keberapa? Di level bawah keberapa Bapak Ibu? Kalau dia berada di level kedua, maka Bapak Ibu mendapatkan 5%. Dia berada di level keempat, maka Bapak Ibu mendapatkan 2,5%. Jadi ini untuk akun yang masih basic. Nah, yang kedua ada akun di Kaffa yang namanya Pro. Bagaimana syarat agar akun dia yang tadinya di basic ini naik menjadi Pro? Dia harus merekrut 30 agen rekrutmen. Kalau dia sudah berhasil merekrut 30 agen rekrutmen, maka akun dia akan naik menjadi Pro. Pada saat akunnya naik menjadi Pro, apa saja benefit yang dia dapatkan? Dia mendapatkan otomatis seluruh benefit yang ada di basic tadi, ini komisi pribadi dan bonus level, dan dia mendapatkan yang namanya extra reward group, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah, bagaimana dengan extra reward group yang ada di Kaffa? Ini saya simulasikan kembali lagi, misalnya Pak Mudi. Misalnya Pak Mudi, jadi di Kaffa ini Bapak Ibu kami punya 4 grup. Ada grup rekrutmen, reseller, distributor, dan stokis. Jadi kami punya 4 grup Bapak Ibu.
Kami punya 4 grup. Jadi 4 grup di Kaffa. Contoh, misalnya Pak Mudi ingin mendapatkan 1 unit motor dari grup rekrutmen. Dari grup rekrutmen, baru dari 1 grup saja. Ini kan normalnya itu untuk 1 unit motor itu 1.200 rekrutmen. Tapi promo di 2026 ini itu 500 rekrutmen. Jadi contoh, jika Pak Mudi sudah mencapai baik apa sudah total rekrutmen Pak Mudi, baik yang Pak Mudi rekrut pribadi atau yang direkrut oleh timnya Pak Mudi, itu total yang dibawa Pak Mudi sudah mencapai 500 rekrutmen, maka Pak Mudi berhak atas 1 unit motor. Ini baru dari grup rekrutmen Bapak. Nah, baru dari grup rekrutmen. Jadi kalau Pak Mudi ingin misalnya contoh mendapatkan 1 unit motor, jika total keseluruhan rekrutmen yang ada di grupnya Pak Mudi, baik yang pribadi atau yang tim, sudah mencapai 500, maka Pak Mudi berhak atas 1 unit motor. Bagaimana untuk hadiah yang lain? Sama, cara kerjanya sama Bapak Ibu. Nah, saya lanjut. Nah, yang kedua ada di grup reseller. Nah, kalau misalnya Pak Mudi ingin kembali lagi misalnya mendapatkan motor yang kedua, maka jika total reseller di grupnya Pak Mudi, baik yang pribadi atau tim, sudah mencapai 250 reseller, maka Pak Mudi berhak mendapatkan lagi kembali motor yang kedua. Nah, reseller ini kan di Kaffa ada 2 Bapak Ibu. Ada reseller yang 6,5 dan 1 juta. Yang dihitung yang di mana dua-duanya sebenarnya dihitung. Tapi yang jadi akumulasi di Kaffa ini adalah by omset. Jadi yang dihitung adalah 250 reseller untuk reseller yang paling tinggi atau yang 1 juta. Tapi bukan berarti kalau Bapak Ibu merekrut yang 6,5 itu tidak dihitung. Itu akan tetap dihitung. Karena di Kaffa ini untuk mendapatkan extra reward group, ini akumulasinya tetap adalah by omset. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Oh, kalau saya merekrut yang kecil tidak dihitung. Tetap dihitung Bapak Ibu. Nanti tetap akumulasinya adalah senilai dengan 250 reseller yang 1 juta. Jadi bagaimana cara kerjanya kalau ingin dapat hadiah selain motor? Sama, cara kerjanya sama saja. Jadi bisa dari seluruh grup yang Bapak Ibu punya, total jika sudah 250 reseller yang belanja 1 juta, sudah 250 orang, maka Pak Mudi berhak lagi mendapatkan motor yang kedua. Bagaimana dengan grup yang ketiga? Kalau Pak Mudi, sorry saya simulasikan Pak Mudi kembali. Pak Mudi ingin mendapatkan motor yang ketiga, itu maka jika total distributor yang ada di grupnya Pak Mudi itu sudah mencapai 125 distributor. Tapi kembali lagi, cara kerjanya sama. Distributor ini ada 3. Ada yang 1, 2, dan 5, yang dihitung adalah distributor yang 5 jutaan. Tapi bukan berarti kalau Bapak Ibu merekrut distributor yang kecil, itu tidak masuk. Dia akan tetap masuk hitungan. Karena kembali lagi, akumulasi di Kaffa ini adalah by omset Bapak Ibu. Nah, yang grup terakhir ada grup yang namanya extra reward group stokis. Bagaimana jika Pak Mudi ingin mendapatkan motor yang keempat, maka Pak Mudi harus berhasil merekrut 2 stokis. Nah, stokis di Kaffa ini ada yang 27 juta, 54, dan 135. Jadi kembali lagi sama cara kerjanya, yang dihitung adalah stokis yang tertinggi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi boleh dibilang kalau Pak Mudi ini bisa mendapatkan, jadi boleh dibilang Bapak Ibu bisa mendapatkan 4 hadiah yang sama, itu dari 4 grup yang berbeda. Atau Bapak Ibu bisa mendapatkan 4 hadiah berbeda dari 4 grup yang berbeda. Atau Bapak Ibu bisa mendapatkan salah satu saja dari keempat-4 grup. Atau bisa jadi Bapak Ibu malah tidak mendapatkan sama sekali dari keempat-4 grup ini. Karena Bapak Ibu tidak aktif misalnya di Kaffa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan akun ketiga yang ada di Kaffa? Jadi akun ketiga yang ada di Kaffa itu ada namanya, akun yang paling terakhir itu ada namanya Pro Plus. Bagaimana bisa menjadi Pro Plus? Harus merekrut lagi 50 agen rekrutmen. Jadi boleh dibilang total yang harus Bapak Ibu rekrut dari akun Basic, Pro, dan Pro Plus itu adalah 80 agen rekrutmen. Kalau Bapak Ibu akunnya sudah naik menjadi Pro Plus, maka Bapak Ibu itu mendapatkan semua benefit yang ada di Basic dan di Pro tadi, dan Bapak Ibu mendapatkan yang namanya komisi repeat order. Kalau Bapak Ibu cermati yang saya sampaikan tadi di awal, pada saat akun Basic itu Bapak Ibu mendapatkan komisi pribadi dan bonus level itu atas setiap first order saja, atas setiap orderan pertama. Kalau akun Bapak Ibu belum menyentuh Pro Plus, ada yang repeat order, itu Bapak Ibu belum dapat yang namanya komisi repeat order. Jadi komisi repeat order ini bisa Bapak Ibu dapatkan kalau Bapak Ibu sudah menyentuh akun Pro Plus. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke.
Kalau dia sudah menyentuh propers, otomatis dia mendapatkan yang namanya komisi repeat order. Nah, komisi repeat order ini adalah rincian komisi repeat ordernya. Jadi ada rincian komisi repeat order seorang distributor, reseller, dan stokis Bapak Ibu. Nanti bisa saya kirimkan, saya akan minta admin untuk kirim ke Bapak Ibu materi Zoom saya pagi hari ini. Oke, nah itu adalah tadi sedikit penjelasan mengenai sistem agen network yang ada di Kaffa. Yang kedua, bagaimana dengan sistem agen Kaffa yang konvensional? Seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu, tidak semua orang tertarik dengan bisnis MLM ini. Banyak mungkin yang sudah kecewa, banyak yang antipati, atau dengan alasan apapun dia tidak tertarik. Tapi mungkin dia ingin tertarik sebagai seorang konvensional. Maka di Kaffa ini kami ada sistem yang kedua, yaitu dia sistem agen Kaffa atau konvensional. Ada konvensional reseller, distributor, dan stokis. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat tabel yang saya tampilkan, di ujung kanan ini, di ujung kanan yang warna hijau ada dua kolom terakhir. Ini ada harga FO dan harga cashback. Jadi begini Bapak Ibu, di Kaffa ini seorang reseller itu dia reseller 3 botol harganya adalah 6,5. Reseller 5 botol adalah 1 juta. Nah, di sini ada tertulis kolom harga dan diskon. Mungkin ada yang bertanya, ini diskon kalau reseller beli 300.000 dan beli 5 2,5, diskonnya sampai kapan ini Pak Syaf? Jadi diskon ini berlaku selama belum ada pemberitahuan dari perusahaan, maka yang berlaku adalah harga setelah diskon. Jadi harga 3 botol 6,5, harga 5 botol itu 1 juta. Itu kalau harga reseller. Bagaimana dengan distributor Bapak Ibu? Distributor ini di Kaffa, itu kita ada distributor 30 botol di harga 5.450.000, ada distributor 15 botol di 2.750.000, dan ada distributor 10 botol di 1.850.000, atau boleh dibilang kenanya 185.000 per botolnya. Nah, jadi ada reseller dan ada distributor dan ada juga stokis. Kalau stokis nanti akan saya sampaikan secara tersendiri. Jadi reseller dan distributor. Nah, harga FO, saya biasanya Bapak Ibu kalau ingin mengajak orang bergabung di Kaffa, biasanya saya lebih ke seorang agen rekrutmen atau seorang distributor. Kenapa saya sudah mengarahkan atau ajak mereka bergabung sebagai reseller? Karena di Kaffa ini Bapak Ibu kalau seorang reseller, itu Bapak Ibu belanja berapa kali pun, itu harga tetap sama. Berapa banyak pun harga tetap sama. Tapi kalau seorang distributor, dia itu mendapatkan yang namanya cashback dan poin. Saya ambil contoh, misalnya Pak Joko di Depok tadi. Contoh Pak Joko ingin tertarik misalnya bergabung di Kaffa sebagai seorang distributor. Anggap jangan dulu misalnya langsung distributor yang besar contoh. Anggap Pak Joko ingin beli yang 10 botol saja dulu. Oke, anggap berarti Pak Joko belanja yang 10 botol. Berapa yang Pak Joko bayar? 1.850.000, maka Pak Joko dapat 10 botol, dapat akun distributor. Belanja pertama, belanja FO, belanja first order. Ya Pak ya. Nah, pada saat 10 botol Pak Joko yang pertama ini habis, atau mendekati habis, Pak Joko pasti akan melakukan yang namanya RO, repeat order, pesan kembali. Pak Joko pesan kembali, anggap Pak Joko pesan kembali 10 botol, kembali lagi. Berapa yang Pak Joko bayar untuk 10 botol kedua? Jawabannya sama, tetap 1.850.000. Tapi begitu pembelanjaan kedua, ketiga dan seterusnya, seorang distributor itu sudah mendapatkan yang namanya cashback dan poin. Berapa yang dia dapatkan? Kalau paket 1 dari belanja kedua 5.450.000, dia dapat cashback dan poin itu total 2 juta. Jadi 2 juta ini bisa langsung Bapak Ibu klaim. Saat itu juga setelah selesai Bapak Ibu melakukan pembayaran pembelanjaan kedua. Jadi distributor 30 botol ada cashback poinnya 2 juta, distributor yang 15 botol dia ada cashback dan poinnya 1 juta, dan distributor yang distributor 10 botol ada di 600.000 rupiah. Jadi contoh, kalau kayak tadi Pak Joko belanja kedua, berapa yang Pak Joko bayar? Bayarnya tetap sama Pak, 1.850.000. Tapi setelah Pak Joko bayar, Pak Joko mendapatkan cashback 300.000 dan poin 300.000 atau totalnya 600.000. Jadi boleh dibilang untuk pembelanjaan kedua, ketiga dan seterusnya itu setelah Pak Joko bayar dan setelah kami bayarkan apa yang menjadi haknya Pak Joko, cashback dan poinnya 600.000, maka 10 botol kedua itu hanya kena kurang lebih 1.250.000 atau 125.000 per botolnya Bapak Ibu sekalian. Harga ini jauh lebih murah untuk seorang distributor. Nah, yang berikutnya ada stokis. Stokis di Kaffa ada 27 juta, 54 dan 135 juta. Nah, stokis ini ada pembahasan tersendiri tapi tidak akan dibahas di
di Zoom pagi hari ini. Sebagai info saja, saat ini kami sudah punya 10 kurang lebih 10 stokis di kota kabupaten. Jadi kalau di Sulawesi Selatan kami sudah ada stokis itu di Kabupaten Goa, Takalar, Bulukumba, Pindrang, dan Wajo. Jadi stokisnya Kava itu sudah ada kalau di Sulawesi Selatan. Kami sudah ada di Kabupaten Goa, Takalar, Pindrang, Bulukumba, dan Wajo. Nah, kalau untuk di kotanya yang jelas kami sudah ada stokis di Makassar, kami sudah ada juga stokis di kota Mamuju, kami juga sudah ada stokis saat ini di kota Bima, kami juga sudah ada stokis di kota Tarakan, dan kami juga sudah ada stokis di yang terbaru, baru 1-2 bulan yang lalu, itu kami sudah ada stokis di Kabupaten Tegal. Bukan di kota Tegal, tapi di Kabupaten Tegalnya. Kami sudah ada Bapak Ibu. Jadi itu, nah di luar itu, stokis Kava berarti areanya atau kotanya masih kosong. Kalau stokis ini di Kava, dia semua sifatnya tunggal Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ada di kota itu, berarti stokis itu hanya tunggal. Kalau ada nanti di kabupaten, berarti di kabupaten juga nanti dia tunggal. Contoh misalnya di Semarang, contoh di kota Semarang berarti hanya ada satu stokis. Tapi nanti kalau di kabupaten Semarangnya mungkin kayak di Tegal misalnya ada satu stokis lagi. Di kota Tegalnya tetap bisa jadi ada satu stokis lagi. Jadi stokis di Kava ini di setiap kota atau kabupaten itu hanya ada satu stokis per kota atau per kabupatennya Bapak Ibu. Jadi ini adalah perbandingan harga untuk seorang konvensional reseller, distributor, dan stokis. Nah, ada benefit yang didapatkan lagi untuk setiap repeat order. Jadi setiap distributor ini kan dia pasti melakukan repeat order. Jadi kalau kayak tadi saya simulasikan ke Pak Joko paket 3, misalnya sekarang saya simulasikan Pak Joko ke paket 1. Contoh, Pak Joko belanja kedua, Pak Joko ingin belanja pertama kan Pak Joko bayar 10 botol, 1,8,5 dapat 10 botol dapat akun. Belanja kedua Pak Joko karena ini produknya misalnya cepat habis, saya belanja kedua yang 30 botol deh. Berapa yang Pak Joko bayar? Pak Joko bayar 5.450.000. Setelah bayar apa yang Pak Joko dapatkan? Poin dan cashback. Poinnya 1 juta, cashbacknya 1 juta. Jadi poin di Kava ini Bapak Ibu ada yang namanya poin dan cashback. Kalau cashback itu di Kava, paket 1 nilainya 1 juta, paket 2 nilainya 500, paket 3 nilainya 300. Kalau cashback ini dia Bapak Ibu mau cairkan sekarang atau nanti, itu dia nilainya tetap sama saja. 1 juta, 1 juta, 500, 500, 300, 300 Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu berikutnya ada yang namanya poin. Nah, kalau poin ini di Kava sama nilainya. 1 poin itu 1 juta kalau paket 1, kalau paket 2 500, kalau paket 3 300 poinnya. Nah, kalau poin ini itu Bapak Ibu punya pilihan 2. Pada saat Bapak Ibu ingin mencarikan poinnya, itu Bapak Ibu punya pilihan 2. Apakah poin ini Bapak Ibu mau tetap uangkan? Kalau Bapak Ibu mau tetap uangkan, maka nilainya tetap sama. 1 juta, 1 juta, 500, 500, 300, 300. Tapi kalau poin ini Bapak Ibu mau jadikan reward atau berupa barang, maka nilai poinnya ini akan bertambah sebesar 45%. Contoh, jika Pak Joko ada poinnya di Kava 1 juta, tiba-tiba Pak Joko mau cairkan 1 juta, admin pasti akan bertanya, ini ingin dicairkan berupa barang atau uang? Kalau uang langsung ditransferkan, langsung dibayarkan ke si distributor. Tapi kalau barang, misalnya Pak Joko, iya Pak saya maunya barang. Barangnya apa? Misalnya contoh handphone. Oke, maka kami akan mencarikan barang yang senilai dengan poinnya Bapak. Kalau poinnya Bapak 1 juta, maka kami akan mencarikan barang Bapak senilai 1 juta plus 45% atau 1.450.000. Pada saat kami mendapatkan barang Bapak yang senilai 1.450.000, kami akan mencarikan. Anggap kami tidak mendapatkan barang senilai yang sama persis nilainya Pak Joko. Maka contoh dapat handphone tapi harga 1,3, maka itu yang kami belikan. Adapun untuk sisanya 150.000 itu tidak bisa diuangkan, tetap bisa dijadikan kembali lagi barang yang lain. Tapi bisa juga jika Pak Joko ingin, Pak saya ingin klaim poin, ingin jadi handphone, tapi handphonenya harga 2 juta. Karena ini barangnya bertambah sebesar 45%, poinnya bertambah menjadi 1.450.000. Pada saat Pak Joko ingin barang yang lebih, maka selisihnya itu dibayar oleh si distributor. Jadi itu tadi di Kava itu seorang distributor, untuk seorang distributor ya, bukan agen rekrutmen, dia mendapatkan yang namanya poin dan cashback yang bisa dia dapatkan pada saat pembelanjaan kedua, ketiga, dan seterusnya. Iya. Yang ketiga itu ada free ongkir seluruh Indonesia untuk setiap kali FO dan RO. Jadi di Kava ini Bapak Ibu
free ongkir ini berlaku untuk setiap kali first order dan repeat order. Free ongkir ini sebenarnya hanya berlaku itu minimal pembelian 3 ke atas. Pembelian 1 dan 2 itu belum. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya tertarik, ada yang ingin bergabung di Kaffa atau ingin coba produknya, entah beli berapapun, insya Allah walaupun hanya beli 1, saya akan kasih Bapak Ibu free ongkir. Kemana saja produknya dikirim. Yang pertama. Yang keempat, kemasan dus expire bisa ditukar dengan kemasan dus expire baru. Nah, ini tadi ada pertanyaan juga dari Pak, saya lupa kalau tidak salah Pak Joko ya. Jadi, berapa lama masa tahan produk Kaffa ini? Jadi, pertama Bapak, seperti yang saya sampaikan, kemasan dus expire bisa ditukar dengan kemasan dus expire baru. Pertanyaannya kenapa hanya kemasan dusnya? Bagaimana dengan isinya? Berapa lama isinya Kaffa propolis ini bertahan? Jadi produk Kaffa ini Pak Joko, produk Kaffa ini tidak ada masa kadaluarsa. Insya Allah produknya sangat aman. Jadi Bapak mau konsumsi jangka panjang sekalipun, produk Kaffa ini sangat aman. Tidak ada masa kadaluarsa. Karena kenapa tidak ada masa kadaluarsa? Karena produk Kaffa ini tidak ada bahan yang berbahaya, baik dia wax ataupun alkohol, dan sudah teruji tingkat flavonoid dan quercetinnya Kaffa Bapak. Jadi tidak perlu khawatir. Makanya di kemasan di botolnya Kaffa, kalau Bapak Ibu bisa lihat, memang ini sangat kecil. Di berbagai macam tulisan, di sini ini tidak ada expire date-nya Kaffa, tidak ada masa berlaku. Tapi kan pasti botol ini kami kemas dalam 1 dus kecil. Nah, di dus itu tetap ada expire di dusnya. Tapi kalau di botolnya itu tidak ada. Makanya kenapa kami ganti hanya kemasan dusnya saja kalau ada terjadi expire. Nah, untuk expire terbaru Kaffa itu dari Badan POM itu sampai 8 Januari 2030, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya lanjut. Berikutnya ada yang namanya program promo dan challenge distributor. Jadi kalau program promo dan challenge distributor ini tidak juga setiap saat. Kadang di bulan-bulan tertentu ada promo yang Kaffa berikan kepada orang-orang yang ingin bergabung di Kaffa sebagai seorang distributor. Jadi kadang di luar cashback dan poin itu ada tambahan yang kami berikan berupa promo. Nah, yang terakhir ada yang namanya free landing page. Jadi Bapak Ibu yang bergabung di Kaffa sebagai apa saja, baik dia agen, distributor, itu dia mendapatkan free landing page. Jadi free landing page ini nanti akan kami buatkan, nanti bisa Bapak Ibu gunakan sebagai sarana iklan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa pasang di status medsos atau dimanapun. Pada saat orang klik landing page itu, maka dia akan otomatis connect ke nomor handphone Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi itu akan kami buatkan secara free. Sudah sangat banyak di umur Kaffa yang 3 tahun 2 bulan, sudah sangat banyak yang mendapatkan reward di Kaffa Bapak Ibu. Ini saya izin putarkan 2 video penerima reward yang ada di Kaffa. Mungkin Bapak Ibu bisa dengarkan dengan seksama Bapak Ibu. Izin saya putarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jin Iskandar. Di video sebelumnya, 18 hari yang lalu, saya pernah menyampaikan bahwa telah mendapatkan reward dan komisi 37 juta. Dan itu saya dapatkan kurang lebih 2 bulan berjalan bergabung di Kaffa Propolis. Dan alhamdulillah hari ini teman-teman bisa menyaksikan atas izin Allah, saya mendapatkan 1 buah motor dan komisi sekitar 5,5 juta. Jadi selama bergabung di Kaffa Propolis ini sudah masuk bulan yang ketiga. Total komisi dan reward nilainya itu sekitar 62.500.000 rupiah. Dan masalahnya ini karena saya tidak perlu meninggalkan aktivitas utama saya untuk menjalankan bisnis ini. Masya Allah, dari gambaran ini, bagaimana support Kaffa, dari komitmen syariahnya, kualitas produknya, kemudian support reward dan komisinya, serta pelatihannya yang gratis. Mari bergabung dengan bisnis yang Masya Allah ini, Kaffa berkah sejak awal. Oke, itu video pertama. Saya putarkan lagi video yang kedua Bapak Ibu ya. Jadi sangat banyak sekali, sudah sangat banyak sebenarnya peraih reward yang ada di Kaffa Bapak Ibu. Oke, ini saya putarkan peraih reward yang ada di Kaffa sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kemarin saya tur ke 3 negara, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Berkat dapat reward dari Kafa. Terima kasih Kafa. Nah teman-teman, saya ikut tur, saya diberangkatkan oleh Kafa karena saya menjadi distributor terbaik. Nah teman-teman, maka dari itu maksimalkan perjuangan di Kafa, dapat berkahnya, dapat rewardnya. Makasih Kafa sekali lagi, semakin berkah dan semakin sukses. Oke, itu adalah video kedua ya. Jadi sangat banyak sekali video ini, saya hanya putarkan saja ke Bapak Ibu 2 video. Jadi sudah sangat banyak sekali sebenarnya yang mendapatkan reward yang ada di Kafa, mulai dari nominal paling kecil sampai ada yang sudah mendapatkan 1 unit mobil. Oke, untuk Zoom pagi hari ini kalau dari saya pribadi sudah selesai. Jadi terkait sistem yang ada di Kafa, saya simpulkan sebelum saya buka sesi tanya jawab. Ini sistem di Kafa, sistem MLM-nya itu sangat gampang untuk Bapak Ibu pelajari, sangat gampang untuk Bapak Ibu terapkan. Karena pertama kali insya Allah tidak ada unsur zalim, maisir, riba, judi yang ada di dalamnya. Jadi untuk menghemat waktu, karena ya kurang lebih kita masih ada beberapa menit ke depan, saya buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silahkan. Tapi sebelum saya bertanya, sebelum saya buka sesi tanya jawab, saya mau jelaskan juga saat ini di Kafa Bapak Ibu kami sedang mencari koordinator di setiap kota kabupaten. Seperti mungkin yang Bapak Ibu lihat atau tadi yang sudah sempat ditanyakan, saya lupa dengan Pak siapa, maaf. Jadi Pak Syafarudin kalau nggak salah. Jadi kami memang sedang mencari koordinator di setiap kota kabupaten. Jadi koordinator di setiap kota kabupaten ini memiliki syarat dan ketentuan, otomatis ada juga benefit yang dia dapatkan. Untuk awal, ini syarat dan ketentuannya adalah yang pertama, koordinator ini harus sudah ada pengalaman atau harus expert di bidangnya, di bidang MLM. Sudah familiar dengan bidang MLM. Yang kedua, saat ini yang bersangkutan memang sedang tidak memiliki pekerjaan tetap. Dan yang ketiga, sudah terbiasa membawakan presentase baik secara online, offline, atau home meeting Bapak Ibu sekalian. Nah, adapun benefit yang didapatkan oleh seorang koordinator ini seperti yang Bapak Ibu lihat pada flyer atau iklan. Hanya saja Bapak Ibu, benefit untuk setiap koordinator ini memang tidak serta-merta kami berikan di awal. Jadi benefit awal yang kami berikan untuk orang yang bergabung di Kafa sebagai seorang koordinator, kami akan berikan dia benefit yang pertama, yaitu benefitnya adalah support event Bapak Ibu. Bentar. Jadi kami akan berikan dia support event. Nah, jadi pada saat Bapak Ibu tertarik ingin bergabung sebagai koordinator di Kafa, kami akan mengirimkan marketing plan seperti yang saya bawa pada pagi hari ini. Nah, kami akan kirimkan Bapak Ibu, kami berikan waktu untuk bisa pelajari. Jika Bapak Ibu sudah merasa, sudah menguasai marketing plan-nya Kafa, sebenarnya mempelajari marketing plan Kafa ini tidak terlalu susah Bapak Ibu. Karena pertama, produknya cuma satu, dengan keunggulan yang sangat luar biasa, Masya Allah. Yang kedua, sistemnya yang insya Allah tidak ada unsur zalim di dalamnya. Jadi Bapak Ibu mau susun tim Bapak Ibu seperti apa, itu silahkan. Nah, jadi benefit yang didapatkan adalah, yang pertama adalah support event. Kapan support event ini akan kami berikan? Pada saat si koordinator ini sudah mempresentasikan kepada kami, kepada perusahaan, bahwa dia sudah menguasai marketing plan-nya Kafa. Pada saat dia sudah menguasai marketing plan-nya Kafa, maka kami akan membuatkan SK mengenai koordinator ini, bahwa koordinator ini bertanggung jawab di area tersebut. Otomatis pada saat SK ini keluar, maka dia sudah resmi menjadi koordinator Kafa. Nah, mungkin dia sudah bisa mulai memperkenalkan Kafa secara offline, mungkin home meeting atau ke orang-orang terdekatnya. Nah, pada saat dia sudah mulai memperkenalkan Kafa, nanti kami akan memberikan yang namanya support event. Dia boleh melakukan event, boleh membuat event. Di mana event ini dia bikin secara mandiri. Artinya dia yang membawakan juga materi secara offline, dan dia juga mengundang orang yang ingin dia undang. Di mana support biayanya ini 100% dari Kafa, Bapak Ibu.
Hanya saja untuk awal, karena pasti Bapak Ibu belum punya tim. Hanya saja untuk awal, itu support event yang kami berikan ini pasti tidak bisa langsung Bapak Ibu bikin event langsung besar. Karena Bapak Ibu belum ada tim. Mungkin Bapak Ibu mungkin bikin 5 orang, 10 orang, atau misalnya mungkin 15 orang. Jadi event ini kami berikan, support event ini kami berikan pada saat sudah Bapak Ibu sudah mempresentasikan ke KAFA bahwa Bapak Ibu sudah menguasai marketing plan-nya KAFA. Pada saat Bapak Ibu sudah menguasai, maka akan terbit SK. Pada saat SK yang sudah terbit, Bapak Ibu pastikan mempresentasikan KAFA mungkin ke orang-orang terdekat. Nanti orang-orang yang Bapak Ibu sudah presentasikan secara terdekat, ini Bapak Ibu bisa undang di satu event yang Bapak Ibu bikin. Otomatis event ini belum bisa besar, karena Bapak Ibu masih sendiri, belum punya tim, apalagi masih event pertama. Mungkin Bapak Ibu bikin untuk ukuran 5, 10, atau misalnya maksimal 15 orang. Di mana Bapak Ibu yang jadi pemateri, Bapak Ibu juga undang orang yang ingin Bapak Ibu undang. Nah, support biayanya dari mana? Dari KAFA 100%. Nah, pada saat kami support event itu berjalan, dan ada yang closing di event itu, anggap yang closing misalnya 2 orang, 3 orang, harapan kami adalah orang yang closing ini bisa Bapak Ibu bina dengan baik. Pada saat proses pembinaannya berjalan dengan baik, maka otomatis orang yang closing ini pasti dia akan melakukan yang namanya proses duplikasi. Pada saat proses duplikasi ini berjalan, Bapak Ibu, maka di bulan berikutnya kantor akan berbicara lagi mengenai support bulanan kepada Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan support bulanan. Pada saat kapan? Pada saat terjadi duplikasi, terjadi pembinaan dengan baik. Maka kami akan memberikan support bulanan. Pada saat support bulanan ini kami berikan dan ternyata terjadi duplikasi atau pelebaran yang semakin besar di tim Bapak Ibu, maka kantor akan support lagi masalah fasilitas-fasilitas yang lain. Mungkin ada yang bertanya, Pak Syaf, kenapa supportnya KAFA tidak di awal saja semua? Yang harus Bapak Ibu ketahui, di awal-awal KAFA berdiri, kami sudah banyak melakukan support. Yang afwan orang yang mengaku notabene leader, mengaku punya kenalan ini dan itu, mengaku orang MLM, mengaku ini dan itu. Kami support semua di awal Bapak Ibu, seperti support yang sekarang ini. Tapi mayoritas yang kami dapatkan dari sekian banyak puluhan yang kami support, itu boleh dibilang 90% yang kami dapatkan adalah Zoom. Makanya untuk saat ini, kami balik supportnya. Jadi kami pada saat Bapak Ibu sudah oke, kami support event. Dari event ada yang closing, Bapak Ibu bisa bina dengan baik, dia duplikasi, maka di bulan berikutnya kantor akan berbicara masalah bulanan. Dan setelah kami support bulanan terjadi pelebaran yang sangat yang signifikan, maka kami akan bicara lagi masalah support yang lain Bapak Ibu sekalian. Jadi itu saja dari saya info mengenai KAFA. Oke, saya buka sesi pertanyaan Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin bisa langsung saja, bagusnya mic-nya dinyalakan. Karena kalau di kolom chat atau komentar, biasanya agak lama baru bisa saya merespon Bapak Ibu. Jadi mungkin langsung bertanya saja. Assalamualaikum. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum Pak Sab. Waalaikumsalam Pak Juri ya, yang di Bekasi ya Pak ya. Ya. Oke, Ya, baik, saya mau menanyakan sedikit marketing plan-nya Pak. Ya. Tadi kan untuk jadi yang network itu kan hanya repeat order tidak dapat. Berarti kalau dia ada merekrut, ya udah putus ya. Berarti kalau downline itu belanja atau apa, dia nggak dapat apa-apa ya Pak? Berarti ya? Iya, karena akunnya masih basic Bapak. Iya. Awal gabung akunnya masih basic. Tapi nanti kalau Pak Juri sudah berhasil merekrut 80 agen rekrutmen, itu akun Pak Juri akan naik menjadi Pro Plus. Pada saat sudah Pro Plus, otomatis pembelanjaan anggap Bapak Pro Plus hari ini. Besok ada yang repeat order, timnya Bapak atau yang Bapak rekrut langsung repeat order, Bapak sudah mendapatkan yang namanya komisi pribadi. Ya, artinya kalau artinya sebelum ada agennya sejumlah 80 berarti belum dapat tidak ada dapat apapun dari repeat order dari downline-nya ya. Nah, kemudian kalau seorang basic dia kan merekrut orang, kemudian basic itu mendapatkan seorang distributor. Terus gimana Pak pengaruhnya terhadap si basic ini? Apakah otomatis menjadi seorang distributor atau tidak? Tidak Pak, jadi begini,
Bapak awal, jadi kalau Pak Juri bergabung di Kaffa, contoh Pak Juri tertarik jadi agen di Kaffa, maka Pak Juri kan dapat produk 1 botol dan dapat akun. Akun Pak Juri itu bisa merekrut apa saja yang ada di Kaffa, bahkan bisa merekrut stokis. Berapa yang Pak Juri dapatkan? 10% kalau Pak Juri yang rekrut pribadi. Kalau timnya Pak Juri yang merekrut, maka Pak Juri dapat yang namanya bonus level. Tergantung di level keberapa. Di Kaffa ini Bapak, 1 KTP hanya berlaku untuk 1 akun dan 1 nama. Contoh, Pak Juri misalnya tertarik gabung di agen, tiba-tiba mungkin Pak Juri prospek orang, dari 5 yang Pak Juri prospek, mungkin 3 jadi agen. Tapi yang 2 ini tidak tertarik jadi agen, entah alasan apapun. Tapi mereka mungkin ingin coba produknya Kaffa. Tapi mereka juga tidak ingin jadi distributor. Mungkin mereka bilang, Pak Juri, saya ingin beli 2 botol, 3 botol. Bapak punya produk nggak? Kalau Bapak agen, kemungkinan besar Bapak nggak pegang produk lebih dari 1. Nah, maka Bapak bisa daftar juga sebagai seorang distributor. Tapi kan di Kaffa ini akad syariahnya itu 1 nama, 1 KTP, 1 akun. Maka Bapak bisa daftarkan keluarga yang ada di rumah, ibu, anak-anak, atau keluarga terdekat yang ada di rumah, itu sebagai seorang distributor. Walaupun sebenarnya notabene-nya yang menjelaskan atau yang menjalankan adalah Bapak juga. Seperti itu Pak Juri. Ya, boleh Pak. Yang kedua Pak, maaf ya Pak, terlalu banyak tanya. Silakan Bapak. Kemudian seorang reseller, dia kan akan mencari orang juga Pak pasti. Betul. Nah, kemudian dia akan mendapatkan seorang distributor atau stokis. Itu gimana Pak pengaruh ke level? Oke, jadi begini. Yang mendapatkan komisi kalau berhasil merekrut itu hanyalah yang mempunyai akun agen rekrutmen. Jadi contoh, kalau Pak Juri distributor, Pak Juri mendapatkan seorang distributor juga kembali, maka Pak Juri harus mendaftar dulu jadi agen. Baru Pak Juri bisa mendaftarkan orang tersebut. Maka secara jaringan, orang ini adalah melalui menjadi jaringannya Pak Juri. Kalau distributor merekrut distributor tidak bisa Pak. Reseller merekrut distributor tidak bisa. Yang bisa merekrut itu hanya yang punya akun rekrutmen. Makanya di Kaffa itu Bapak sangat jarang orang tunggal. Biasanya orang, kalau contoh Pak Juri bergabung hari ini, contoh jadi agen rekrutmen di Kaffa, begitu Pak Juri mungkin menjalankan agen tertarik, mungkin selang waktu berapa lama Pak Juri akan mendaftarkan biasanya orang terdekat atau keluarga di rumah itu sebagai distributor, walaupun itu distributor yang paling kecil. Nah biasanya seperti itu Pak Juri. Jadi yang bisa melakukan rekrutmen adalah hanya yang mempunyai agen rekrutmen. Tapi bukan berarti kalau Bapak distributor Bapak tidak bisa merekrut, Bapak tidak bisa menawarkan. Sudah pasti bisa, hanya saja begitu selesai dia misalnya order atau membayar ke Kaffa, ya Bapak harus mempunyai 1 akun tambahan, ya ini akun rekrutmen. Seperti itu Pak Juri. Kalau distributor merekrut reseller bisa ya Pak? Intinya Pak, yang bisa merekrut hanya rekrutmen. Oh gitu ya. Iya. Oke Pak, makasih Pak. Seperti itu Pak. Baik, siap, terima kasih Pak Juri. Ada lagi yang lain? Pak Juri tadi di Bekasi Tambun Pak ya? Saya catat. Iya Pak, iya Pak. Baik, siap, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Silakan, tidak usah malu-malu. Kita hari ini hanya bertegur sapa, saling kenal, saling menginformasikan hal-hal baik Bapak Ibu. Ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Syafarudin ya, Medan Pak ya. Iya Pak. Gini Pak Sap, saya mau nanya. Yes. Jika kita beli produk, contohnya saya jadi reseller lah. Itu sistem penjualannya seperti umumnya MLM atau network marketing ini. Ya kan kita beli ini, contohnya yang beli ini orang ke saya. Saya bilang upline saya lah. Jadi apakah sistem pembeliannya itu COD, 1, kedua apakah dia langsung transfer ke rekening Kaffa atau melalui saya? Itu aja Pak. Karena pengalaman ada beberapa MLM ini belinya langsung, nanti barang nggak sesuai komplainnya ke kita, bukan ke produsen. Itu aja Pak. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak, kalau Bapak pembelian, alhamdulillah Pak ya, sejauh ini barang yang kami kirim itu sesuai dengan apa yang kami infokan. Kalau mengenai pembelian itu,
pembayaran bisa COD, bisa juga untuk langsung transfer ke rekening Kaffa. Jadi begitu Bapak transfer ke rekening Kaffa, itu langsung barang juga kami kirimkan. Kalau mau COD juga bisa Bapak, tapi COD ini ada batasnya. Kami tidak bisa men-COD paket kami itu lebih dari 5 botol. Jadi kalau Bapak misalnya ambil distributor dan harus 10 botol harus di COD, kami tidak bisa Bapak. Karena pertama ada resiko barang kami yang memang dari segi nominal juga lumayan. Kalau mengenai amanah pengiriman atau pengirimannya, insya Allah pasti kami amanah kirim dan kami usahakan dia kirim yang paling cepat Bapak. Jadi kami sudah kerjasama dengan beberapa ekspedisi Bapak. Bahkan kalau misalnya kayak Pak Syafarudin di Medan, kalau memang misalnya saat ini kan saya tidak tahu Medan paling dekat dengan stokis kami yang di mana. Kalau memang misalnya contoh saja Pak Syafarudin, ada stokis kami di daerah Medan atau yang terdekat dari Medan, berarti nanti pengiriman barangnya akan dikirim oleh dari stokis terdekat Bapak. Jadi kalau mengenai pembayaran bisa COD, bisa juga Bapak mau langsung transfer Bapak seperti itu. Cuma kalau anggap Bapak beli satu, contoh, ya kami saran Bapak untuk lebih baik langsung melakukan pembayaran. Karena kenapa? Apalagi kalau Bapak misalnya yang hadir, karena kan seperti tadi saya sampaikan, di Kaffa ini minimal ongkir itu 3, tapi saya bisa kasih dispensasi, mungkin untuk pembelian 1 atau 2, tapi hanya khusus untuk peserta yang hadir di Zoom pagi hari ini. Jadi kalaupun Bapak belinya hanya 1 dan itu free ongkir, alangkah bagusnya memang langsung, karena kalau tidak Bapak, karena kami juga sering mengalami beberapa kendala pada saat COD. Rata-rata anggap COD ada yang memang tidak diterima, misalnya minta maaf, atau mungkin ada yang order hanya misalnya main-main saja atau apa, memang kami kena lagi 2 kali biaya pengiriman. Tapi itu sudah menjadi risiko dari perusahaan Bapak. Jadi intinya Bapak mau COD bisa, ada batasnya, mungkin hanya bisa maksimal sampai 5 botol. Kalau Bapak transfer duluan juga bisa, Bapak ada keluarga terdekat di Makassar, bahkan kalau Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom Kaffa ini punya keluarga teman atau kolega di Makassar dan ingin beli atau ingin coba atau ingin langsung beli, boleh suruh datang langsung di kantornya Kaffa. Jadi dia bisa beli produknya Kaffa secara langsung dan bisa lihat juga kantornya Kaffa secara langsung. Sebagai info saja, kantor Kaffa ini kami liburnya hanya hari Jumat saja Bapak Ibu. Jadi saat sekarang ini seperti saya Zoom sekarang, di hari Minggu ini saya Zoomnya di kantor. Jadi Sabtu Minggu, Senin sampai Kamis itu kami tetap buka di jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, liburnya kami hanya di hari Jumat saja. Seperti itu mungkin Pak Syafarudin yang ditanyakan. Ya, terima kasih Pak atas informasinya. Baik, terima kasih banyak Pak Syafarudin atas atensinya dari awal sampai akhir. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam, ya Bapak. Ya, salam dari Lamongan Pak Dodi. Pak, sebentar Bapak saya catat. Pak Dodi di Lamongan, sebentar Bapak saya catat. Baik, silakan Bapak. Ya, untuk ini Pak, marketing plan-nya itu. Ya, Untuk silakan Bapak, lanjut. akun pro tadi ya. Akun pro kenapa Memulai. Bapak? Nah, coba untuk penjelasan ke akun pro-nya Pak. Lebih detail gimana itu untuk akun pro. Kita merekrut berapa? Oke, jadi begini Pak. Pada saat Bapak awal bergabung di Kaffa, belanja 1 botol, itu akun Bapak starting dari basic. Bapak dapat 2 keuntungan sekaligus. Ada keuntungan komisi pribadi dan bonus level. Pada saat Bapak sudah berhasil merekrut 30, itu akun Bapak akan naik menjadi pro. Nah, pada saat sudah di pro, Bapak berhasil lagi merekrut 50, maka akun Bapak akan naik menjadi pro plus atau akun yang paling tinggi yang ada di Kaffa. Jadi syarat merekrutnya adalah basic ke pro 30 dan pro ke pro plus itu 50 Bapak. Seperti itu. Jadi kita untuk wajib untuk 30 Pak ya, kecuali 30. Iya, betul. Sebenarnya ada cara cara ekspres Bapak untuk akun Bapak ini bisa langsung pro plus. Jadi Bapak mungkin starting basic langsung pro itu kalau Bapak berhasil closing stokis paket berapa saja. Bapak berhasil closing stokis paket berapa saja, entah yang 135 juta atau yang 54 atau yang 27 juta, itu kembali lagi afwan, maaf, saya tidak bisa janji 100%, tapi saya akan
spike-kan ke CEO-nya Kava, ke ownernya Kava untuk akun orang yang berhasil closing stokis itu langsung saya propluskan Bapak. Dan alhamdulillah sejauh ini sudah ada beberapa yang berjalan yang berhasil closing itu akunnya langsung saya spike-kan dan alhamdulillah disetujui Pak Dodi. Oh ya. Jadi ini untuk misalkan akumulasi grup itu kita bisa naik nggak ke akun pro? Misalkan kita bangun 2 jalur kan nggak nyamping sampai 30 kedalaman. Nah, dalam 2 jalur kita itu terakumulasi sampai 30 poin, 30 orang misalkan. Nah, jadi begini Bapak, yang dihitung. Jadi begini Bapak, yang dihitung saya juga tadi lupa menyampaikan, afwan maaf. Jadi yang dihitung 30 agen rekrutmen dan pada saat pro dan pro ke pro plus 50, 80 itu adalah rekrutmen pribadi Bapak. Bukan rekrutmen tim. Itu adalah pribadi. Tapi untuk bisa mendapatkan extra reward group itu yang dihitung adalah pribadi dan tim. Oh jelas, ya. Tapi kita ya jelas. Tapi kita untuk menuju reward, apa kita harus qualify dulu untuk akun pro? Kalau untuk dapat extra reward, anggap contoh seperti ini. Kalau kita berbicara yang saya sampaikan tadi, anggap contoh Bapak tiba-tiba hari ini gabung jadi agen. Tiba-tiba Bapak langsung closing stokis nih satu stokis saja. Kan akun Bapak masih basic. Kalau kita berbicara, seharusnya Bapak nanti rekrut 30 dulu, baru akun Bapak bisa mendapatkan extra reward group. Tapi nanti seperti yang saya sampaikan tadi, kalau berhasil closing stokis, maka stokis paket berapa saja, satu saja, maka akunnya akan saya pakai. Jadi kalau terkait yang Pak Dodi tanya, apakah pada saat merekrut 30 itu dia dihitung, jadi yang dihitung adalah dia pribadi. Kalau untuk mendapatkan reward, yang dihitung adalah pribadi dan tim Pak Dodi. Maksudnya harus kita qualify dulu untuk pribadi yang 30 tadi kan? Betul, kalau Bapak mau fight sendiri untuk yang 30 pribadi atau 50 total 80, mungkin karena mungkin belum bisa langsung closing stokis, berarti memang Bapak startingnya memang harus fight dari awal Bapak. Tapi di Kava ini rata-rata yang sudah bergabung itu untuk dapat 30 agen atau 50, ya total 80 itu biasanya tidak terlalu lama Bapak. Karena rata-rata alhamdulillah setiap ada yang ingin ditawarkan mengenai Kava, entah dia bergabung sebagai apa saja, biasanya itu mereka sangat antusias atau tertarik Pak Dodi, seperti itu. Jadi misalkan gini, saya bangun 2 jalur ya kan misalkan. Halo? Iya, lanjut. Misalkan saya bangun 2 jalur. Di dalam 2 jalur saya tersebut itu terakumulasi total omset grup misalkan lebih dari 30 agen misalkan. Bahkan lebih dari 1 stokis atau 2 stokis untuk akumulasinya Pak ya. Itu akun saya kan masih basic. Apakah itu nanti dikualifikasikan ke akun pro? Telepon. Jadi begini Pak, pada saat Bapak mungkin pertanyaannya adalah pada saat akun Bapak ini masih basic, tiba-tiba dari secara akumulasi dari grup manapun, itu Bapak sudah capai 30 agen rekrutmen, ya Pak ya. Tapi 30 ini mungkin combine, ada yang pribadi, ada yang tim. Iya, betul. Oke, combine, ada yang pribadi dan tim. Kalau dia masih gabung untuk belum pribadi, maka Bapak tetap tidak dihitung sebagai extra reward group Bapak. Tapi nanti pada saat dia sudah pribadi, baru dia mulai dihitung untuk bisa mendapatkan extra reward group. Oh gitu ya. Jadi wajib menyamping ya. Sebenarnya menyamping tidak. Intinya yang direkrut ini pribadi Pak. Mau dia pribadi ini berasal dari kiri 2, dari kanan 5, dari tengah 10, dari ujung mana lagi 5. Kalau total yang Bapak rekrut pribadi itu 30, maka Bapak sudah otomatis akunnya naik Pak. Iya. Ya, tapi kan kalau kita rekrut 1 stokis kan kita akun naik ke pro kan? Yang bukan pro Pak, saya fight-kan bahkan langsung pro plus. Ya, seperti itu Pak. Betul. Ya, tapi ketika bedanya kok ketika saya misalkan kan saya fokus ke pengembangan jaringan ya kan.
Orang Iya. kan biar tertutup kan Pak. Saya pengguna jalur misalkan. Nah di situ omset saya lebih dari jumlah orderan paket stoknya gitu loh. Nah Mas nggak bisa naik ke akun Bro gitu loh. Apa nggak bisa Kalau untuk memang kita perkembangannya Bapak, kalau memang makanya di kafe ini Bapak memang kami tidak betul-betul saklek. Selama ada yang bisa saya fightkan ke CEO-nya Kafa, ownernya Kafa, dan memang kami fightkan karena kami mungkin punya apa ya penilaian tersendiri, apalagi mungkin misalnya Lamongan berkembang karena di bawah Bapak jaringannya juga sudah mulai terbentuk dan lain sebagainya, tidak menutup kemungkinan hal itu bisa saya fightkan Pak Dodi. Betul. Kalau saya kan memang ya dilihat dulu untuk kinerjanya. Cuman saya kan fokusnya di online gitu. Tapi kalau udah berkembang baru saya offline gitu kalau saya. Betul, siap. Terima kasih masukannya Pak. Pertanyaannya Pak Dodi, sangat menarik. Bapak di Lamongan ya? Yo. Betul, Jawa Timur Pak. Tidak. Jawa Timur. Baru hari ini Pak hadir di Zoom-nya Kafa sebelumnya. Kok baru hari ini? Nanti teman-teman yang hadir hari ini, insya Allah materi Zoom-nya bisa nanti saya minta admin akan share ke Bapak Ibu sekalian yang hadir, jadi bisa dibaca kembali. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Izin Pak Sab. Pak Juri kembali. Baik, silakan Bapak. Berarti ini tiap minggu ya ada ya Pak? Apakah link itu bisa saya share ke orang lain yang bukan diundang oleh Kafa? Boleh. Jadi begini Bapak. Pada saat contoh, anggap Pak Juri contoh nih tertarik gabung contoh, jadi agen. Kan Pak Juri nanti dapat akun, dapat landing page, dapat landing page Zoom juga. Jadi kalau landing page itu Pak Juri share ke orang-orang yang ingin Pak Juri undang, maka otomatis dia pada saat saya tarik data setelah Zoom akan muncul dia bahwa yang undang ini adalah Pak Juri semua. Tapi kalau Pak Juri belum bergabung dan sudah mengundang juga tidak ada masalah. Yang penting Pak Juri tahu yang hadir siapa saja, atau nanti mereka akan yang hadir ini anggap mereka Pak saya hadir di Zoom, saya tertarik gabung di Kafa sebagai agen dan kebetulan mereka menginfokan mereka dapat info ini dari mana, saya dapat info ini dari Pak Juri, maka itu kami catat sebagai jaringannya Bapak. Tapi kalau Bapak mau yang lebih simpel memang adalah bergabung misalnya belanja 1 botol, Bapak saya buatkan landing page iklan, ada juga nanti LP Zoom-nya, nanti setiap orang yang bergabung di LP Zoom itu, maka Bapak share kemana saja, setelah saya Zoom, saya minta admin tarik data, misalnya yang hadir 100 orang, dari 100 ini 30 ternyata pengundangnya Pak Juri semua, itu datanya bisa saya kasih ke Bapak. Karena kalau tidak pakai landing page, ya tergantung Pak, apakah orang ini Bapak bisa tahu Bapak ini undangannya Bapak atau tidak, itu kan kembali lagi Pak, memang harus betul-betul terperinci. Tapi kalau mau lebih detail, sebenarnya memang bisa menggunakan LP Zoom. Kalau LP Zoom yang sekarang ini, Bapak mau share, kembali boleh. Tapi alangkah bagusnya nanti Bapak share, ya jangan sekarang Pak, biasanya di-share dari jauh-jauh hari, mereka kadang sudah lupa. Bagusnya nanti Bapak share, H-1, H-2, Bapak bisa kontak kembali lagi admin saya untuk tanya atau tanya apakah ada perubahan link Zoom atau tidak. Kalau tidak ada atau tidak, Bapak bisa minta kembali lagi untuk lebih menvalidkan link Zoom yang kami gunakan, Pak Juri. Oke, makasih Pak Sab. Jadi Kafa ini Bapak untuk halayak banyak, bukan berarti misalnya ada yang tertarik tapi misalnya ingin menjalankan, tapi kebetulan misalnya dia mungkin misalnya non muslim atau apa, tidak ada masalah. Jadi kalau memang sudah tidak ada yang mau bertanya, saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu, syukron atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan kita bersama diberikan kemudahan. Pak. Ya siap, silakan. Tidak apa-apa, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Samarinda Pak Saprudin izin bertanya. Pak Sukendro ya? Betul Pak. Iya Sukendro Pak. Samarinda. Pak Sukendro. Kalau nggak salah Bapak yang hadir di Zoom Kafa berapa lama lalu ya? Sudah gabung juga Bapak ya? 2 kali. Ya? Sudah 2 kali Pak. Okay. Karena kebetulan ada sesuatu hal jadi belum aktif, jadi ini mau. Iya. Baik. Baik. Tapi kalau nggak salah Bapak sudah komunikasi dengan manajer marketing saya, Mas Reza ya? Baru 2 kali chat tapi belum saya lanjutkan lagi karena ini kan lagi Zoom gitu nah.
Oke, baik, siap, tidak apa-apa. Silakan Bapak. Tadi Pak masalah ini sebetulnya nih yang saya tanyakan referral Pak ya. Biasanya kan di multi level marketing lain kan ada kode referral ya Pak. Misalnya kita mengundang untuk Zoom nih. Yang kita undang itu apa otomatis itu nanti akan ketahuan itu yang mengundang saya Pak. Seandainya saya nggak menyebut, oh ini Pak Safrudin, ini yang saya undang 10 orang, namanya ini. Apa itu otomatis sistemnya mengetahui Pak, yang saya undang itu Pak? Baik, jadi begini, kalau nggak salah kan Pak Sukendro ini sudah bergabung di KAFA, kalau nggak salah waktu itu sebagai agen Pak ya? Iya, rekrutmen Pak. Rekrutmen, oke. Nanti begini, nanti Bapak coba komunikasi kembali dengan admin. Saya nggak tahu waktu itu admin sudah menginfokan secara detail ke Bapak atau belum. Nanti begini, untuk seorang yang sudah punya akun di KAFA, baik dia agen atau dia distributor atau dia stokis, dia seharusnya sudah punya LP Zoom Pak. Landing page Zoom. Kalau Bapak landing page Zoom itu bisa Bapak gunakan untuk Bapak share ke siapa saja. Begitu Bapak share ke siapa saja, selepas Zoom nanti, Bapak chat kembali dengan saya boleh, nggak ada atau dengan manajer marketing saya boleh, atau dengan staff saya juga yang lain boleh. Bapak chat bilang, saya minta daftar peserta yang hadir melalui Zoom hari ini, yang melalui undangan saya. Nanti kami akan kasih listnya, siapa saja namanya, nomor handphone kami akan kasih. Jadi kami bisa tahu yang Bapak Sukendro undang itu ada berapa banyak. Siapa saja namanya, nomornya kami tahu, Pak. Jadi artinya untuk kepastiannya seandainya yang saya undang itu, katakan saya mengundang ikut Zoom 10 orang. Itu otomatis sistem itu bisa membaca, Pak ya, Pak, yang saya mengundang 10, walaupun saya nggak mengomunikasikan, memberitahukan, otomatis sistem tahu, Pak ya. Iya, saya tahu Pak yang Bapak undang ini 10 orang. Tapi yang kami tidak tahu adalah apakah dia hanya login saja, apakah habis itu dia nggak ikut sampai awal atau sampai selesai, itu kami tidak tahu. Karena login itu hanya untuk di awal. Jadi begitu selesai Zoom, Bapak bisa komunikasi, Pak Syaf bisa bantu peserta yang saya undang hari ini dari 10 berapa yang hadir. Nanti saya akan info Pak Sukendro yang hadir 4 orang saja. Yang hadir namanya si A, si B, si C, D, nomor handphonenya kayak gitu. Bisa Pak, bisa. Iya, akan diinfokan ya, siap. Lepas jam ini kan sudah masuk waktu sholat. Nanti lepas jadwal sholat, saya akan suruh admin saya atau marketing manager saya langsung hubungi Pak Sukendro ya untuk atur LP Zoom-nya Bapak ya. Iya Pak. Yang kedua Pak, ini Pak yang mau tanya lagi, ya mungkin ini sedikit kritis atau ekstrim ya Pak pertanyaannya, karena gini Pak ya. Sifat yang namanya di dunia itu kan nggak absolut Pak ya, artinya itu nggak ada yang kekal dan abadi Pak ya, artinya namanya sistem itu yang dibuat oleh manusia itu istilahnya nggak ada yang sempurna, nggak ada yang abadi. Yang abadi, yang absolut itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala Pak ya. Ini untuk memproteksi Pak ya, untuk memproteksi di KAFA ini, karena ini ya pengalaman Pak ya, saya nih dulu ada saudara saya itu bekerja model ini, tapi sistemnya dia seperti arisan Pak. Misalnya barang ya, barang katakan dia pesan rice cooker, katakan Pak ya. Waktu itu katakan rice cooker kita anggap 100.000 lah, contohnya. Karena ada fluktuasi dolar Pak ya, dolar naik. Waktu itu dia waktu deal harganya 100.000 Pak. Kemudian waktu itu gejolaknya melambung tinggi Pak ya, dolar waktu itu 16.000 dari 3.000 ke 16.000. Jadi sehingga banyak orang yang pesan itu akhirnya owner daripada arisan itu nggak mampu bayar Pak, karena banyaknya ini Pak anggota arisan itu Pak. Jadi istilahnya kabur Pak, karena nggak sanggup membayar gitu loh Pak. Nah saya khawatirkan apakah di KAFA ini udah diproteksi Pak. Misalnya kita dapat reward sepeda motor Pak ya, kalau 500 ini ya minimal 500 agen Pak ya, kita bisa merekrut 500 agen 500.
Yang tadinya kan 1.200 karena promo bulan tahun ini jadi 500 dapat motor. Katakan tahun ini motor harganya yang kita komitmennya kan 20 juta Pak ya. Tiba-tiba ini kan diprediksikan dolar bisa sampai 22.000. Sekarang kan 17.500. Diperkirakan kalau 22.000 dolar, $1, ini kemungkinan harganya kan 80 juta Pak. Kurang lebih ya. Nah, apakah ini nanti akan tetap diberikan Pak senilai itu? Karena kan otomatis harga motor kalau 22.000 itu katakan 80 juta ya Pak, 4 kali lipat. Apakah itu udah diproteksi Pak? Jangan sampai seperti yang saya ceritakan tadi, seperti arisan barang gitu loh Pak. Kalau arisan barang kan sifatnya bukan perusahaan tapi ya perorangan lah Pak ya. Dia modalnya mungkin terbatas gitu loh. Nah yang saya khawatirkan ini nanti timbul masalah karena kan namanya sistem buatan manusia ini ya nggak abadi dan ini loh Pak, nggak absolut lah. Kira-kira bagaimana Pak? Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sukendro, sangat menarik. Jadi pertama Bapak yang saya mau infokan, ini kita sharing Pak ya. Di luar sana itu sangat banyak juga perusahaan MLM yang mungkin ya lokal Pak ya, lokal yang sangat banyak juga baru berjalan 2 tahun, 3 tahun itu sudah tutup Pak dengan alasan ini dan itu. Nah, kenapa itu terjadi? Karena pertama itu terjadi ada namanya cutting price Pak. Ada namanya cutting price. Jadi di lapangan itu terjadi cutting price. Terjadi harga jual yang memang di bawah harga ketentuan misalnya perusahaan. Karena kalau ada cutting price Pak, sisa tunggu perusahaan itu sisa tunggu waktu pasti hancur Pak. Kalau ada cutting price. Makanya kalau nanti ada yang tiba-tiba belum pernah belanja kaffa, tiba-tiba dia mau beli pas yang mau beli 200 botol, 300 botol. Saya yakinkan Bapak saya tidak akan pernah kasih produknya kaffa. Saya harus tahu dulu tujuannya dia beli sebanyak ini untuk apa. Kalau dia sudah pernah sebelumnya jadi distributor atau dia sudah jadi stokis, dia mau isi ulang, tidak ada masalah. Kalau dia baru beli tiba-tiba dia misalnya produk kaffa ini di luar sana, oh bagus ini produk. Saya beli langsung 500 botol. Saya yakinkan Bapak jangankan 500, 200 botol saja atau 100. Saya masih berpikir kalau saya mau kasih Pak. Karena kenapa? Karena pada saat jadi cutting price itu biasanya yang bikin hancur market di luar Pak, perusahaan. Kalau saat ini Pak ada di Shopee di mana beberapa bulan lalu Pak ada agen yang screenshot salah satu iklan kaffa di salah satu medsos, saya lupa apa waktu itu, kira-kira 3-4 bulan yang lalu. Dia dapat harga itu di luar. Jadi saya suruh admin saya untuk cari tahu siapa yang punya akun ini. Begitu akun itu kami dapat bahwa ini dipunya oleh salah satu distributor, kami kasih dia opsi. Maaf, kebetulan ibu-ibu dia. Saya bilang, maaf Bu, saya langsung yang komunikasi. Ibu bisa hapus iklannya, pilihannya ibu 2. Ibu hapus iklannya, kita anggap clear. Kalau ibu tidak hapus, ibu mau tetap beriklan dengan sesuai harga yang ibu pasang, tidak ada masalah. Tapi saya yakinkan ibu mau beli produk kaffa, sebanyak apapun, ribuan botol pun saya tidak akan pernah kasih produknya kaffa. Tidak lama, hanya selang berapa jam, iklannya dia dihapus Pak. Dihapus. Dia bilang minta maaf Pak, saya akui saya salah dalam mengiklankan harga jualnya kaffa. Jadi kalau kaffa ini Bapak, insya Allah. Kalau mengenai reward Bapak, sejauh ini kami di umur yang sudah 3 tahun, saya bahkan selalu bilang ke anak-anak Pak ya, anak-anak kantor Pak ya. Saya kebetulan, jadi sekali lagi saya bukan owner, saya bukan CEO-nya kaffa, saya kebetulan hanya dipercayakan menjadi general manager atau manajer utamanya kaffa Bapak. Saya selalu bilang ke anak-anak, kalau sebisa mungkin, kalau ada orang yang ingin klaim hak komisi atau poinnya dia atau apapun itu, sebisa mungkin kalau dia klaim di hari yang sama, itu bisa langsung cair Pak, sebisa mungkin. Kecuali memang ada kendala mungkin misalnya banking atau apapun. Tapi sejauh ini hal-hal seperti itu di kaffa boleh dibilang di bawah 5% Pak. Biasanya ada yang langsung klaim, itu kami langsung proseskan. Sama juga seperti tadi, mungkin ada yang dapat, kalau dia nilainya sesuai gambar berarti anggap contoh Pak, dia nilainya misalnya 1 unit motor, berapapun harganya. Kalau memang hadiahnya adalah 1 unit motor, maka yang kami berikan tetap motor Pak. Anda mungkin motor sekalipun itu sudah naik, misalnya kami ganti dia dengan sepeda. Kecuali kami menyebutkan dia dalam bentuk uang. Contoh kayak poin.
Bapak poinnya ada di Kaffa, Bapak distributor, Bapak poinnya 1 juta di Kaffa. Bapak minta jadi emas misalnya. Emas misalnya 3 juta per gram. Bapak punya poin 1 juta di Kaffa. Bapak ingin cairkan 1 juta, nanti otomatis poin Bapak jadi 1 juta 4,5. Maka selisih 1.550-nya itu nanti Pak Sukendro yang tambah. Tapi kalau misalnya harga emas ini tiba-tiba turun menjadi sesuai dengan nilai poinnya Bapak, maka otomatis tidak ada pertambahan Pak Sukendro. Seperti itu. Siap Pak, terima kasih Pak arahannya Pak, penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di mana dulu Pak? Saya lupa. Saya lupa ingat Pak. Karena kita komunikasi saya ingat. Samarinda Pak. Samarinda ya. Saya bahkan masih ingat foto profil Bapak, kalau nggak salah ada warna orange-nya Pak ya. Iya Pak. Iya. Baik. Saya izin catat. Nanti lepas ini Pak, saya minta admin saya untuk hubungi Bapak segera. Biar Bapak, saya nggak tahu kemarin apakah admin sudah menginfokan, cuma Bapak yang kebetulan lagi tidak atau memang admin belum menginfokan. Dan nanti saya akan suruh kasih LP Zoom-nya Bapak. Jadi Kaffa ada Zoom kembali. Bapak bisa kasih itu, lepas Zoom Bapak hubungi kembali, apa yang ada yang Bapak undang hadir atau tidak, nanti admin akan info, oh Pak Sukendro minta maaf, ternyata yang Bapak undang tidak ada yang hadir. Oh ada Pak 5 orang, ini data-datanya, boleh Pak, nanti akan kami berikan. Siap Pak, ya. Samarinda, baik saya izin catat. Baik, siap, terima kasih Pak Sukendro. Ada lagi yang lain? Sebelum Zoom saya akhiri Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada, saya izin akhiri Zoom-nya Bapak Ibu, karena kebetulan juga di Makassar sudah masuk waktu sholat duhur. Saya izin pamit, nanti Zoom hari ini adapun rekamannya, atau misalnya mudah-mudahan terekam ya, kalau tidak nanti materinya juga, insya Allah akan saya minta admin untuk share ke Bapak Ibu yang hadir di Zoom Kaffa pagi hari ini. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atensinya, kurang lebih 28 orang lah dari awal, tadi ada beberapa juga yang sudah sempat live, mungkin ada kegiatan lain. Saya ucapkan terima kasih banyak atensinya Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala hal. Saya izin pamit Bapak Ibu, sampai ketemu di Zoom berikutnya atau di komunikasi lainnya dengan saya atau dengan tim Kaffa. Baik, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.